Apa yang terjadi jika Anda mengabaikan sumber daya tak terbatas dan kekuatan super yang Anda miliki? Anda sedang menunggu lampu lalu lintas. Rasanya agak lelah hari ini dan tidak ingin menerima pesanan pengiriman makanan. Berhenti di samping Lamborghini. Mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Kamu menoleh dan melihat seorang wanita muda yang cerah dan segar duduk di kursi penumpang. Pria yang memotret mobil itu mengibas-ngibaskan uang ke arahmu, seolah-olah sedang pamer. Kamu mendecakkan lidah. Apa yang kau banggakan? Tunggu sampai sistem kepala anjingku terikat, aku akan mengendarai traktor Hongguang Wulin. Tiba-tiba earphone Bluetooth mengeluarkan suara aneh. Tersisa 3031 menit 13 detik sebelum Moshi tiba. Segera kirim 3 kepala anjing untuk mengikat sistem Moshi yang hebat. Mendengar suara yang tidak dapat dijelaskan ini, kamu tampak terkejut. Sial, sistem kepala anjing datang. Setelah bunyi bip, mobil di belakang mulai membunyikan klakson. Kamu secara tidak sengaja mengklik 3 kepala anjing. Ding, pengikatan berhasil. Sumber daya tak terbatas telah dikirim. Peningkatan tubuh telah dikirim. Peralatan senjata versi 1.0 telah dikirim. Mendengar suara dingin ini, kamu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Sial, begitu banyak kepala anjing dikirim. Kali ini akhirnya giliranku, beri aku AK-47 yang tidak bisa dikendalikan. Detik berikutnya, AK-47 versi rusak. Muncul begitu saja di antara kedua kakimu. Tubuhmu hampir terbelah. Kamu langsung berbalik dan bergegas kembali ke rumah sewa. Duduk di sofa, kamu memutuskan untuk belajar tentang hukum Moshi. Kamu langsung membuka novel dan mulai membacanya. 2 jam kemudian, kamu memahami sebuah kebenaran. Kepentingan diri sendiri adalah yang terpenting. Buka gudang senjata. Di dalamnya ada berbagai macam pistol, senapan, dan senapan runduk. Amunisi tidak terbatas untuk peningkatan tubuh. Kamu mengeluarkan pisau dapur. Kamu bisa menekuk jari-jarimu secara langsung. Bahkan bisa menusuk dinding semen. Melihat debu di jarimu, senyum di wajahmu semakin lebar. Ayo, Moshi. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Berjalan ke balkon. Beberapa mayat sudah tergeletak di jalan. Salah satu orang yang kehujanan ingin menyelamatkan orang lain, tetapi terkena hujan. Tubuhnya terkikis seperti asam sulfat. Setelah beberapa lolongan hantu, orang itu langsung jatuh ke tanah. Tidak ada gerakan. Pada saat yang sama, seluruh kompleks perumahan secara bertahap menyala. Semua orang berdiri di balkon dan berkerumun menonton. Sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sementara itu, semua ponsel menerima pemberitahuan darurat pada saat yang sama. Harap semua penduduk tidak meninggalkan rumah. Jangan kehujanan. Tunggu penyelamatan. Kamu sedikit mengerutkan kening. Berbalik dan melihat ke balkon di sebelahnya. Seorang gadis cantik juga melihat ke arahmu. Ini tetanggamu, seorang penyiar langsung, lumayan cantik. Bodinya aduhai, tapi agak. Apa lihat-lihat? Dasar mesum. Setelah wanita itu selesai bicara, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Kamu tersenyum acuh tak acuh. Sudah mengabaikan orang lain, masih saja merasa dirinya penting? Mengeluarkan ponsel dan melihat-lihat berita. Seluruh dunia dilanda kepanikan. Tak lama kemudian, sebuah pesan darurat dikirimkan. Semua sumber air telah tercemar. Kamu mengerutkan alis, bertanya-tanya apakah beberapa hari kemudian, secangkir air bisa membuat wanita di sebelah berlutut. Kamu bersiap turun untuk melihat bagaimana situasinya. Lantai dasar penuh sesak dengan orang-orang yang mengantre di luar toko serba ada untuk membeli air. Ada juga orang-orang yang datang dan pergi untuk melihat-lihat, tetapi semua orang memasang ekspresi cemas. Jangan terburu-buru. Potong antrean? Sialan. Begitu kata-kata ini keluar. Kedua pria itu langsung berkelahi. Para wanita berdiri di samping dengan ekspresi cemas, mengambil kesempatan dalam kekacauan itu. Banyak pria bergegas masuk ke toko serba ada untuk merebut perbekalan. Pemilik toko tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Perbekalan dijarah habis oleh para pria dalam beberapa menit. Apakah kalian para pria tidak tahu bahwa wanita harus diutamakan? Seorang wanita parubaya berkacamata berteriak dengan histeris. Apa katamu? Seorang pria kekar mendengus jijik. Kapan saatnya untuk membicarakan prioritas? Di luar sana mayat-mayat bergelimpangan. Saat momen itu tiba, keunggulan pria langsung terlihat. Kamu bersandar di dinding dan menghela napas. Belum ada 1 jam, ketertiban sudah mulai kacau. Sumber air yang sedikit ini sama sekali tidak akan bertahan lama. Orang-orang yang memiliki air galon di rumah masih bisa bertahan, tetapi begitu semua makanan habis, sisi jahat manusia akan meledak sepenuhnya. Melihat hujan gerimis di luar, kamu secara bertahap mulai membuat rencana di dalam hatimu. Saat itu, sebuah sosok yang mempesona menarik perhatianmu. Pinggang yang ramping, pinggul yang montok. Semuanya pas. Di kompleks perumahan ini, dia bisa masuk 3 besar wanita tercantik. Dan dia adalah seorang pramugari. Beberapa kali kamu bertemu dengannya di lift saat mengantarkan makanan di malam hari. Mengenakan seragam, menyeret koper kecil. Tentu saja, dengan penampilan yang begitu cantik. Dia selalu dikelilingi oleh pria kaya dan tampan. Setidaknya mengendarai Porsche 718. Pergilah.
Tenang, toh masih ada setengah galon air di rumah. Hujan ini tidak akan berlangsung lama. Dia tidak peduli sedikit pun. Menenangkan pacarnya di sampingnya, yang tampak sedikit pucat, dia hanya bergumam sebagai jawaban. Melirikmu, lalu naik ke atas bersama pacarnya. Kamu tersenyum. Chow Tief juga punya kesenangan Chow Tief. Kembali ke rumah, Anda membuka ponsel Anda lagi. Ternyata semua pantat dimatikan. Kecuali WeChat masih bisa dibuka, grup properti sangat ramai. Menuntut, memaki, tidak ada yang bisa tidur nyenyak malam ini, berharap hujan di luar akan segera berhenti. Namun, hingga hari ke-6, hujan masih turun. Dan di hari-hari ini, di tengah malam, suara benturan dan penghancuran terdengar sebentar-sebentar, disertai dengan beberapa jeritan. Suasana tertekan ini bisa membuat orang gila. Dan kamu tidak keluar dari pintu depan. Setiap hari, Anda makan makanan mewah, bersiap untuk menunggu hujan di luar berhenti dan menemukan villa besar untuk dinikmati. Pada hari ke-7, Anda memutuskan untuk pergi ke garasi bawah tanah. Seluruh kompleks perumahan. Transaksi material dilakukan di garasi bawah tanah, seperti pasar. Wanita mengeluarkan tas dan kosmetik bermerek untuk ditukar dengan makanan. Pria mengeluarkan jam tangan, komputer, DLL. Model musim panas Hermes ditukar dengan sekotak air mineral. Rolex Submariner ditukar dengan 4 botol 5090. Komputer ditukar dengan 5 botol. Jika Anda melewatkannya, itu akan hilang. Belum lagi kecepatan komputer terjual sangat cepat. Segera ditukar dengan 5 botol air mineral. Ditambah sebungkus keripik kentang kecil. Anda menghela nafas. Set 5090 ini. Harganya 30 hingga 40 ribu. Beberapa botol air ditukar. Tapi sekarang masih ada transaksi normal. Tetapi dalam 3 hari, saya khawatir itu tidak akan menjadi transaksi seperti ini. Tiba-tiba, Anda melihat penyiar tetangga juga membuka warung untuk menjual kosmetik. Anda mengeluarkan sebotol air mineral. Sambil minum, Anda berjalan. Santing melihat Anda lewat, ekspresinya sedikit tidak wajar. Pengantar makanan ini pasti punya banyak makanan di rumah. Hati Santing berangsur-angsur menjadi rindu. Anda melihat Anbai membuka warung. Karena penampilannya yang luar biasa, banyak orang mengunjungi warungnya. Cantik, tidur dengan saya selama 1 malam. Saya akan memberikan botol air ini kepada Anda. Hehe, saya akan memberikan 2 botol air. Saya akan memberikan 3 botol. Para pria mulai melelang. Ini membuat Anbai marah dan wajahnya memerah. Tak tahu malu. Anbai memarahi dengan keras, mengemasi warungnya dan berjalan menuju lift. Bahkan Anda pun melotot tanpa bersalah. Salah satu pria bersandar dan berpura-pura. Distrik lampu merah di sana. Secangkir air bermain porselen. Distrik lampu merah, Anda melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Yang disebut distrik lampu merah ternyata adalah lampu alarm. Ada banyak wanita yang berdiri di sekitar, merasa sejuk. Hanya saja kualitasnya agak mengkhawatirkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang padat terdengar. Lebih dari 20 anak muda muncul secara tiba-tiba, pria yang memimpin tampak garang dengan tato di sekujur lengan. Anak buah di belakang juga sangat menakutkan, masing-masing memegang pipa besi. Bahkan ada pisau buah. Layar yang tiba-tiba membuat daerah ini menjadi sangat sunyi. Rampas semuanya dariku. Begitu bos berbicara, anak buahnya menyerbu dengan ganas, jangan rampas barang-barangku. Berani merampas barang-barangku, tidak ingin hidup lagi. Bos terkekeh. Serahkan perbekalan, agar tidak menderita. Apakah tidak ada hukum lagi? Merampok di siang bolong. Seorang pria berusia 50 tahun lebih berdiri dan berteriak, hukum. Akulah Ding Feng adalah hukum. Patahkan kakinya untukku. Suara, brak, yang memekakan telinga. Mengejutkan semua orang, menghadapi penjahat yang begitu kejam, bagaimana mereka berani melawan? Dengan jujur menyerahkan perbekalan agar tidak dipukuli sia-sia, bawa pergi beberapa wanita yang berdiri di sana. Ding Feng melihat ke arah lampu merah, menunjukkan senyum jahat. Anak buahnya juga tertawa jahat. Kebanyakan orang ketakutan karena Moshi, sementara orang-orang ini menikmatinya. Setelah orang-orang itu pergi, para pria mengomel dengan marah, kami tidak punya banyak perbekalan. Masih dirampas oleh mereka. Mengapa kalian tidak melawan? Lalu mengapa kamu tidak melawan? Mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, saling menyalahkan memulai pertengkaran. Memusingkan mendengarnya. Saat ini, seorang pria berkacamata keluar dan berkata, di setiap lantai ada pintu gulung. Saya sarankan agar kita menutup gedung ini agar tidak dijarah lagi. Bahkan jika ingin bertukar perbekalan, bisa melalui celah pintu gulung. Begitu pria ini berbicara. Segera mendapat persetujuan, tanpa basa-basi langsung menarik turun pintu gulung di sekeliling. Menggunakan pelat besi untuk mengganjalnya. Orang-orang di beberapa gedung di sebelahnya melihat dan mata mereka berbinar. Segera juga belajar menurunkan pintu gulung. 5 gedung di seluruh kompleks segera dipisahkan. Saya punya satu saran lagi. Para pria bersatu untuk mencari perbekalan, juga memiliki kemampuan untuk melawan para penjahat itu. Mungkinkah pria berkacamata ini memiliki jiwa kepemimpinan? Segera ada yang menanggapi.
Dan kamu tidak tertarik bekerja untuk orang lain. Sudah Moshi, masih bekerja? Otakmu sakit. Kembali ke lantai sendiri, kamu melihat berjongkok di depan pintu rumah. Selebriti internet, Santing. Meskipun selebriti ini tidak punya ruang yang bagus. Pembawa acara live streamer Santing meskipun pembawa acara ini tidak memiliki ruang yang bagus. Tapi Santing, wanita yang lumayan menarik, juga tidak bodoh. Melihat kelompok orang itu muncul. Dia langsung lari ke tangga darurat, menaiki tangga dan melihatmu menonton. Santing mendengus dingin. Apakah kamu masih punya air di rumahmu? Apa urusannya denganmu apakah aku punya air atau tidak? Kamu bersandar di pintu, tangan bersedekap di dada. Dasar pecundang, kata Santing sambil membuka pintu rumahnya, lalu membantingnya dengan keras. Kamu tidak bisa menahan tawa. Aku memang seorang pecundang. Sekarang kiamat telah tiba. Aku tidak akan mencari masalah denganmu, jadi jangan cari masalah denganku. 3 hari berlalu lagi. Hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. 5 gedung dibagi menjadi 5 faksi besar dan mencapai kesepakatan. Malam ini, gedung ini akan mengadakan pertemuan. Kamu juga bersiap untuk menonton. Begitu kamu keluar dari garasi, kamu menyadari bahwa semua orang terlihat jauh lebih kurus dalam beberapa hari terakhir. Bahkan bibir wanita cantik pun terlihat kering. Pembawa acara wanita itu juga tidak lebih baik. Pria berkacamata itu berdiri di atas kap mesin dengan pengeras suara. Para pemilik, nama saya Dong Fei. Saya dulu seorang eksekutif perusahaan. Semoga semua orang melihat keberhasilan dan memimpin ini. Krisis sudah berlangsung lebih dari seminggu. Tidak ada penyelamatan apapun. Pemerintah juga belum mengeluarkan pengumuman apapun. Persediaan di gedung nomor 3 kita ini pasti sudah hampir habis. Kemarin, orang-orang dari gedung nomor 4 mengambil risiko untuk keluar mencari persediaan. Meskipun satu orang hilang, setidaknya ada makanan. Kata-kata Dong Fei membuat orang-orang di tempat itu mengangguk. Kemarin, mereka juga melihatnya di grup kompleks, yaitu Ding Song yang membawa anak buahnya keluar. Kudengar salah satu anak buahnya terkena sedikit hujan dan kemudian menghilang. Jadi, saya sarankan kita juga membentuk konvo untuk keluar mencari persediaan. Namun, setelah Dong Fei selesai berbicara, tidak ada seorang pun yang menjawab. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan yang mengancam jiwa. Dong Fei sepertinya tahu itu. Dia membetulkan kacamatanya, matanya menunjukkan keganasan. Aku tidak akan memaksa siapapun. Jika kamu tidak ingin membantu, tidak apa-apa. Tunggu saja sampai kami membawa kembali persediaan. Jangan ikut campur. Aku juga ikut. Beberapa orang dengan keberanian yang patut dipuji berkata, kami punya orang tua dan anak-anak di rumah. Kami harus melakukannya. 2 konvo dibentuk. Dong Fei secara alami juga ikut keluar secara pribadi. Semuanya, kembalilah. Nanti, aku akan memberitahu semua orang di grup. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan sesuatu tanpa bekerja, pikirkan apa yang akan kamu gunakan untuk membayarnya. Anbai menatap pacarnya di sampingnya dan berbisik, kita sudah kehabisan makanan. Pacarnya sedikit tidak sabar, kenapa terburu-buru? Ayahku bilang dia sedang berusaha mengirimkan makanan untuk kita. Apa kamu ingin aku mati? Bukan, bukan itu maksudku, Anbai menjelaskan berulang kali. Kira-kira 3 jam kemudian, 2 mobil kembali dengan ban yang mengeluarkan percikan api. 6 orang pergi, hanya 4 yang kembali. Ayahku, kata Dong Fei dengan suara berat. Di luar sudah sangat kacau, semua orang berebut perbekalan. Suamimu dan anakmu dibunuh oleh orang lain, bukan karena hujan. Semua orang saling memandang setelah mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Namun, ketika mereka melihat makanan dan air yang tersisa di barisan belakang, ketakutan awal digantikan oleh keinginan. Aku mau air, aku mau air. Seorang pria yang meratap bergegas tanpa peduli. Dong Fei mengambil tongkat baseball berlumuran darah di dekatnya dan mengayunkannya dengan keras. Rahang pria yang meratap itu terpental. Namun, Dong Fei tidak berhenti, dia mengangkat tongkat baseball dan menghantam kepala pria itu dengan brutal. Setelah beberapa saat, Dong Fei berbalik untuk melihat semua orang. Ada lagi, seseorang dipukuli sampai mati di depan mata. Semua orang ketakutan dan tidak berani bersuara. Dengar baik-baik, jika pria ingin menukar perbekalan, mereka harus keluar. Jika wanita ingin menukar perbekalan, tukarkan tubuh kalian. Kata-kata Dong Fei menyegarkan pandangan dunia semua orang. Namun, tidak bisa menyalahkan Dong Fei. Perbekalan ini mereka dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Mengapa harus berbagi? Akhir zaman memiliki aturannya sendiri. Hingga suatu malam, suara ketukan pelan tiba-tiba terdengar. Tang Ze meletakkan pizza di tangannya, menyekat tangannya dan pergi untuk membuka pintu. Namun, dia tetap harus melihat melalui lubang intip terlebih dahulu. Ketika melihat wajah yang familiar itu, sudut mulut Tang Ze perlahan naik. Aku kira kamu bisa bertahan sampai kapan. Penampilanmu hari ini lumayan, gaun putih kecil, riasan yang indah. Hampir menyamai pramugari itu. Pintu dibuka, di depan pintu berdiri Santing. Sekarang siapa yang masih menonton siaran langsung? Bahkan jika ada penghasilan,
Angka-angka itu tidak bisa ditukar dengan perbekalan. Seorang rekan sesama baru saja pergi untuk menukar perbekalan dan menceritakan perlakuan tidak manusiawi yang dia terima. Beberapa pria melakukannya bergantian. Pada akhirnya, dia hanya mendapat segelas air dan sepotong Oreo. Jadi, dia hanya bisa datang mencari pengantar makanan ini. Pasti ada banyak makanan tersembunyi di rumahnya. Jadi, dia berdandan sedikit, berharap bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Benar saja, pintu baru saja dibuka. Santing mencium aroma yang familiar namun asing. Ini adalah pizza Orleans. Melihat pizza panas di atas meja kopi, Santing tidak percaya. Di saat seperti ini dia masih punya pizza untuk dimakan. Ada apa? Tangze bertanya dengan tenang, membuka sebotol air mineral dan meminumnya. Meskipun memakai lipstik, bibir merah Santing hampir pecah-pecah, seperti seorang streamer. Adalah normal jika ada makanan di rumah, tetapi masalahnya sekarang adalah tidak ada air. Buat apa ada mie instan? Kak, bisakah kau memberiku sedikit air? Santing yang dulu sombong. Ketika melihat air menetes dari sudut mulut Tangze, dia ingin segera membuka mulutnya untuk menangkapnya. Senyum Tangze menjadi lebih tebal. Aku lebih suka penampilanmu yang sombong dan tidak patuh itu. Kembalilah seperti itu, panggil aku pecundang bau. Kak, kau salah paham, sayalah yang buta. Santing segera meminta maaf. Rencana semula benar-benar dilupakan, rayuan atau apapun, yang penting bisa minum seteguk air. Apapun bisa dilakukan. Tangze menghela napas panjang, perlahan menurunkan mulut botol. Air perlahan mengalir ke tanah, Santing sama sekali tidak ragu, secara refleks berbaring di tanah. Menjulurkan lidah keringnya untuk menjilat lantai. Sementara Tangze perlahan mundur ke dalam rumah, Santing mengikuti di sepanjang lantai ke dalam rumah. Pintu perlahan ditutup, ternyata lantai bukanlah kata sifat, simpan air mineral. Tangze duduk di sofa melihat Santing. Santing perlahan mendongak, melihat botol air mineral di tangan Tangze. Keinginan itu sulit ditekan. Masih mau? Tangze menggoyangkannya. Santing berbaring di kaki Tangze dan mengangguk berulang kali. Mau? Aku mau. Kalau begitu akan kuberi sedikit lagi. Santing masih bersiap untuk mengambil gelas, tetapi Tangze tetap menyiramkannya ke lantai. Meskipun begitu, Santing juga dengan patuh menjilatnya. Lantainya sudah sangat mengkilap karena kau jilat, kuberi kau sepotong pizza. Langsung melemparkan sepotong pizza ke tanah. Dulu Santing sama sekali tidak akan makan makanan sampah seperti ini, takut gemuk. Tetapi sekarang dia sangat lapar dan haus. Dia makan dengan lahap tanpa mempedulikan penampilannya. Kau kotor. Pergi mandi sana. Santing bertanya dengan heran, kau punya air untuk mandi di sini? Tentu saja, mandilah yang bersih, pakai sabun mandi yang banyak. Santing segera berlari ke kamar mandi, benar saja ada air bersih, pintunya bahkan tidak sempat ditutup. Dia tidak sabar untuk segera membersihkan diri. Baginya, satu hari tidak mandi membuat seluruh tubuhnya tidak nyaman. Apalagi sudah hampir seminggu, pemandangan ini justru menguntungkan Tangze, wanita yang bisa menjadi penyiar. Kondisi alami tidak akan terlalu buruk. Santing setelah mandi baru menyadari pintunya tidak tertutup. Segera menutupnya, berdandan rapi setelah mandi, bagian itu. Aku kembali dulu. Terima kasih. Santing tidak ingin menyerahkan diri dengan cuma-cuma. Apalagi sinyal jelek ini, serat sinyalnya juga tidak seperti kelompok itu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi sudah seperti itu, dianggap sebagai kompensasi makanan. Tangze tersenyum tipis. Sudah makan barangku. Mau pergi begitu saja? Tadi aku sudah seperti itu. Huang Dian, kau sudah lihat? Santing langsung kembali ke bentuk tubuhnya semula. Tangze tampak sangat puas. Mengeluarkan pistol hitam pekat. Saat melihat pistol, semua orang di komplek terkejut dengan suara ini. Siapa yang menembak? Ternyata ada pistol. Sementara itu, wajah Santing pucat pasi. Pecahan ornamen berjatuhan di lantai. Ini barang sungguhan. Kelompok orang di bawah sana, hanya dengan segelas air bisa membuat wanita diperlakukan semena-mena oleh mereka. Kau juga sudah makan sepotong pizzaku. Bagaimana kalau aku menawarimu makan sebutir kacang? Bagaimana? Santing bersembunyi dan duduk di lantai, ketakutan dan gemetar. Kupikir ini rumah mewah, tidak disangka sarang harimau. Dari mana dia mendapatkan pistol ini? Kemari. Tangze melambai, Santing sangat ketakutan untuk melawan. Yu Feng menopang di lantai, perlahan merangkak menuju Tangze di sofa. Kakak, ampuni aku tidak akan berbohong lagi padamu. Sambil menangis, Santing terus memohon ampun. Tersenyum di permukaan, terlihat tidak berbahaya. Ternyata dia iblis. Tangze mengangkat moncong pistol, menggesernya di wajah cantiknya. Santing membuka matanya lebar-lebar, merasa akan segera mati. Saat ini dia menjadi sangat menyesal. Menyetujuinya tidak akan membuatmu kehilangan sepotong daging. Kalau saja kau mendengarkan sejak awal, tidak akan menderita seperti ini. Tangze menunjukkan senyum ramah, namun tidak ada yang tahu bahwa tembakan tadi sebenarnya meleset. Santing mengangguk dengan kuat, dan mengeluarkan suara, eng, eng, eng. Namun tatapan Tangze dingin dan suram.
Moncong pistol sudah diletakkan di belakang kepala Santing. Akibat menipu orang tua hanya ada satu, mati. Jangan pilih-pilih. Ini sudah Moshi, tidak ada begitu banyak pilihan. Tang Ze tiba-tiba menyadari peningkatan 1% agak lambat, lalu langsung meninggalkan Santing di samping. Dia duduk di sofa, makan hotpot, mengisi energi. Kualitas ini jauh lebih tinggi daripada 998. Ini ditukar dengan sebotol air mineral dan sepotong pizza. Siapa bilang perbedaannya kecil? Ampuni aku. Santing mengeluarkan suara memohon yang kecil. Tang Ze tertegun sejenak. Dia meraih rambut Santing dan menariknya ke atas, menyadari bahwa wajahnya tidak memiliki warna darah sama sekali, bahkan kulitnya menjadi sangat kering. Alisnya sedikit berkerut. Ternyata itu karena bilah energi. Harus pelan-pelan. Baru 2% kemajuannya, ini terlalu lambat. Makanlah sesuatu. Tang Ze berkata dengan tenang, di dekat kakinya ada piring penuh dengan daging perut babi dan daging sapi yang sudah direbus. Santing, yang kelaparan, tidak peduli dengan rasa sakit dan dengan cepat merangkak ke kaki Tang Ze untuk makan makanan lezat. Air. Kali ini Tang Ze mengganti mangkuk besar, seperti yang ada di iklan. Santing mengunyah daging, berkata dengan tidak jelas, terima kasih. Terima kasih, tidak perlu berterima kasih. Mulai sekarang kamu milikku. Santing, yang berbaring di tanah minum air, terkejut. Tapi dia tidak berani melawan. Tang Ze tidak menjelaskan terlalu banyak, tersenyum. Kamu punya dua pilihan sekarang, makan kacang atau patuh. Aku akan patuh. Santing memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Orang bodoh yang mau makan kacang. Yang penting kenyang. Tang Ze menyentuh kepala Santing dan tersenyum, mulai sekarang kamu milikku. Tang Ze berhenti sejenak, dia jauh lebih pintar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Dong Fei duduk di rumah bersama 7 atau 8 pria, persediaan menumpuk di seluruh ruang tamu, setengahnya adalah air mineral. Salah satu pria botak tampak sangat cemas, cepat, jangan sampai dia mati. Dong Fei minum anggur merah dan melirik, kenapa terburu-buru? Wanita tidak sedikit. Pria botak tersenyum pahit, wanita cantik itu langka. Sulit sekali ada yang cantik datang. Dibandingkan dengan wanita, suara tembakan tadi adalah hal yang perlu kita tangani. Dong Fei berkata dengan suara berat, pistol ini telah mengancam posisinya. Bahkan terasa seperti pistol ada di depan wajahnya. Jika dia bisa merebut pistol ini, maka aku bisa mengendalikan seluruh kompleks, bisa dibilang aku ini kaisar kompleks. Seorang pria berambut kuning di sampingnya berkata dengan serius. Aku merasa suara tembakan itu ada di gedung kita. Sepertinya memang benar. Pria lain menimpali. Dong Fei meletakkan gelas anggur merah di atas meja. Botak, periksa setiap rumah bersama si rambut kuning. Si botak dan si rambut kuning saling bertatapan. Mereka punya senjata. Apa imbalannya satu kotak roti dan air mineral per orang? Pasti ada orang yang berani di bawah iming-iming hadiah besar. Si botak dan si rambut kuning mengangguk. Setelah berdiri, si botak masih berteriak ke arah kamar tidur. Pelan-pelan saja, sisakan napas untuk menungguku kembali, kata Dong Fei tak berdaya. Wanita tua hampir 40 tahun, apa yang kau suka darinya? Kak Dong, apa kau tidak tahu? Aku sudah lama menginginkan wanita ini, kalau bukan karena kiamat ini, aku tidak akan bisa mempermainkannya. Kita harus berterima kasih pada kiamat. Semua orang tertawa jahat, ini jauh lebih menarik daripada bekerja. Setelah pergi, si rambut kuning tersenyum. Kak Botak. Di nomor 701 ada seorang penyiar langsung, tubuhnya sangat bagus, dan di nomor 603 ada seorang gadis. Penampilannya sangat menggairahkan. Kau pintar juga. Selama ada aku yang menjagamu, aku jamin kau tidak akan mati saat keluar rumah. Terima kasih, Kak Botak. Setelah kau puas, biarkan adikmu ini juga merasakan. Si botak menepuk bahu si rambut kuning. Tenang saja, wanita di dunia ini bisa dinikmati sesuka hati. Urusan mencari senjata sudah dilupakan oleh mereka berdua, mereka langsung datang ke nomor 603 untuk mencari gadis. Di dalam rumah, Minggu tampak sangat mudah marah, gelisah, haus dan lapar. Sudah hampir kehilangan akal, Minggu datang ke pintu, dan melalui lubang intip, dia melihat si botak dan si rambut kuning. Bagaimana mungkin dia membuka pintu? Aku tahu kalian ada di dalam, buka pintunya. Si rambut kuning ketakutan, Minggu masih memiliki sedikit akal sehat, jika pintu ini dibuka, Anbai akan menjadi mainan mereka. Si botak menekan si rambut kuning dan berteriak, saudaraku, sudah lapar selama beberapa hari, kan? Kemarin persediaannya sangat melimpah, sempatkanlah datang ke 201 untuk mengobrol. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan si rambut kuning yang memasang wajah mesum, Minggu menghela napas lega. Anbai juga menghela napas lega, namun perkataan si botak terus terngiang di benaknya. Menggerogoti tekad terakhir pria itu. Tak lama kemudian mereka berdua datang ke 701 dan mengetuk pintu. Si botak berteriak dengan nada yang sama. Kami punya banyak makanan, mampirlah ke 201 untuk mengobrol jika ada waktu. Hidup lebih baik dari segalanya. Lebih baik daripada mati kelaparan di rumah. Pintu tiba-tiba terbuka,
Namun yang terbuka adalah pintu sebelah. Tang Ze memandang keduanya dan berkata dengan suara berat, ketuk pintu untuk memeriksa. Berisik sekali. Si kepala pelontos dan si rambut kuning saling bertatapan. Akhir-akhir ini, semua pria menjauhi mereka. Kapan mereka berani berbicara seperti ini? Apa kau mencari mati? Bentak si rambut kuning sambil berjalan mendekati Tang Ze. Beraninya kau berbicara seperti itu pada kakakku si kepala pelontos? Ketika melihat ke dalam rumah, dia langsung terdiam dan tercengang. Si kepala pelontos berjalan mendekat. Dia melihat ke dalam rumah dan juga terkejut. Di meja makan terdapat ayam yang direbus dengan jamur dan kaki babi yang direbus. Tumis kubis. Yang terpenting, ada seorang wanita yang sedang makan di samping meja makan. Kakak kepala pelontos, sepertinya itu adalah si penyiar langsung. Si rambut kuning sedikit gagap. Setelah sekian lama, wanita secantik apapun akan menjadi layu karena tidak makan dan minum. Namun, penyiar langsung di depan mata ini hampir seperti seorang bidadari. Kau lumayan juga. Tidak kekurangan makanan dan minuman, dan ada wanita cantik di rumah. Si kepala pelontos berkata dengan nada sinis. Dia langsung masuk ke rumah Tang Ze. Si rambut kuning mengikuti dari belakang. Tang Ze tersenyum dan menyaksikan dengan tenang. Si rambut kuning tidak sabar untuk mengambil kaki babi dengan tangannya dan memakannya. Kakak kepala pelontos, kaki babi. Ketamakan yang tak tersembunyikan mengalir keluar. Nak, jika kau tahu diri, keluarkan makanan itu. Serahkan wanita ini dan kau akan sedikit menderita. Ini adalah. Bagaimana aku bisa menyerahkannya kepada kalian? Tidak bisa. Tang Ze berkata dengan ekspresi tidak berbahaya. Santing berpikir dalam hati, kedua orang bodoh ini pasti akan mati. Kau tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Kakak kepala pelontos, mundurlah sedikit agar darah tidak mengenai Anda. Setelah mengatakan itu, si rambut kuning mengeluarkan pisau buah dan langsung menusuk Tang Ze. Namun, dia tidak mengenai siapapun. Si rambut kuning merasa bayangan hitam menutupi wajahnya. Dengan suara keras, si rambut kuning merasa dunia berputar. Seluruh wajahnya sedikit penyok. Si kepala pelontos tampak ketakutan. Santing di sofa juga terkejut. Dia tahu bahwa Tang Ze memiliki pistol, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatannya juga begitu besar. Jika sebelumnya dia masih memiliki sedikit pikiran tersembunyi. Sekarang dia tidak memiliki sedikit pun pikiran tersembunyi. Dia tidak ingin dipukuli oleh Tang Ze seperti itu. Xiao Ting Ting. Buka jendelanya. Tang Ze terkekeh dan mengangkat si rambut kuning. Bagaimanapun, Huang mau memiliki berat 130 jin, dan dapat diangkat dengan mudah dengan satu tangan. Tangan botak itu sudah gemetar. Santing membuka jendela dengan patuh. Tang Ze langsung melemparkan Huang Mau keluar, dengan suara gedebuk. Namun, tidak ada yang memperhatikan, semua sudah mati rasa. Setiap hari ada orang yang tidak tahan siksaan mental. Memilih untuk bunuh diri dengan tenang, Tang Ze bertepuk tangan dan duduk kembali sambil tersenyum. Mari duduk dan makan bersama, kita tambahkan pakaian untuk pria ini, hari sudah larut. Penampilan patuh Santing membuat kepala botak merasa bahwa pria muda di depannya ini. Apa hal tidak manusiawi yang telah dia lakukan padanya? Melihat Santing yang menawan seperti iblis datang, kepala botak tidak memiliki sedikit pun keinginan. Ketakutan muncul di dalam hatinya. Kakak, bagaimana? Apakah ini baik? Tang Ze mengambil sumpit dan mulai makan perlahan. Kepala botak sama sekali tidak berani mengambil sumpit. Meremehkanku? Tang Ze menyipitkan matanya sedikit. Kepala botak buru-buru mengambil sumpit. Saudara, salah paham, tidak ada apa-apa. Baguslah kalau begitu. Bagaimana situasi di luar sekarang? Kepala botak tidak berani berbohong. Segera berkata, situasi di luar sangat kacau, orang-orang membunuh di mana-mana untuk merebut perbekalan. Toko serba ada dan supermarket di sekitar sini sudah dijarah habis oleh warga beberapa komplek. Apa rencana bos kalian? Kata bos, setelah persediaan ini habis, kita akan merampok komplek perumahan di sekitar sini. Kalian masih punya berapa banyak? Jika dihemat sedikit, seharusnya bisa bertahan selama sebulan, kan? Omong-omong, apakah bos kalian sedang mencari ini? Tang Ze langsung mengeluarkan pistolnya. Melihatnya membuat kulit kepala botak mati rasa. Demi roti dan air mineral, dia menyerahkan nyawanya. Kepala botak mengangguk. Tang Ze meletakkan sumpitnya, sudah kenyang. Melamun apa? Ya, ini kan makanan terakhir. Baik untuk mengantarmu ke jalan. Air mata kepala botak sudah keluar. Kakak, aku salah. Jangan bunuh aku akan memberikan semua perbekalanku padamu, aku mohon. Cepat makan, jangan sia-siakan. Ingat untuk berterima kasih padaku. Mata Tang Ze menjadi dingin. Kepala botak mati-matian memasukkan makanan ke dalam mulutnya, baru pertama kali dia merasa makanan ini sangat tidak enak. Awalnya si botak mengira Dong Fei sudah cukup kejam, tapi ternyata pemuda di depannya ini lebih. Terima kasih. Datang saja melompat ke bawah, jangan paksa aku menembak. Dindingnya penuh darah, sulit dibersihkan, kan? Pria botak itu terus mundur, memohon dengan kedua tangan, dan segera diselamatkan ke dinding. Saudaraku, kita tidak punya dendam, suara semprotan. Belum selesai bicara, suara tembakan terdengar,
Titik merah muncul di antara alis pria botak itu. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, jatuh ke bawah, Santing menelan ludah. Pria ini berubah-ubah, sangat kejam. Di bawah, Dong Fei dan yang lainnya mendengar suara tembakan lagi, wajah mereka berkerut. Kak Dong, pria botak itu jatuh. Seorang anak buah di balkon berteriak, Dong Fei segera berlari ke balkon, melihat mayat pria botak itu, wajahnya suram. Bos, dia tidak datang mencari kita juga tidak perlu mencari masalah dengannya. Agar tidak menimbulkan masalah, meskipun Dong Fei tidak yakin, kata-kata anak buah itu ada di mata. Jika orang bersenjata ini membalas dendam, beberapa nyawa tidak cukup untuk membayar. Dong Fei segera di kompleks gedung nomor 3. Mengirim pesan, saudara, kami punya makanan dan minuman di sini. Datang dan berkunjung jika ada waktu. Ini jelas merupakan bentuk tunduk, ingin berdamai. Tetapi Dong Fei juga punya rencana lain di hatinya. Jika berani datang, adakan perjamuan Hongmen. Tang Zi yang duduk di sofa punya banyak waktu untuk mengalahkan mereka. Fokusnya sekarang adalah masalah ransum. Melihat Santing memijat kakinya, biarkan dia istirahat 1 malam, agar tidak mati mendadak di tempat. Bukankah kamu seorang streamer dansa? Menarilah. Apa yang disukai Tuan? Bagaimana menurutmu? Santing mengerti dan menyalakan musik. Mengayunkan sosoknya yang menawan. Streamer kecilmu menari dengan baik. Tang Zi menyalakan sebatang rokok. Santing memegang abu rokok dan baru saja duduk di samping. Santing menjilat bibirnya dan berkata dengan tidak yakin, siapa streamer kecil? Aku adalah streamer top 3 di platform. Penghasilan minimum sebulan adalah 6 digit. Pantas saja kau memarahiku. Untung. Di rumah Santing dan Dong Fei, 6 pria minum bir dengan alis tegang. Kematian pria botak dan Huang mau memberi pukulan besar pada kepercayaan diri mereka. Kupikir aku bisa berkuasa di gedung ini. Tak disangka ada orang kejam di kegelapan. Dong Fei berdiri di balkon. Melihat mayat di bawah, tiba-tiba matanya terfokus dari posisi kedua orang itu jatuh. Seharusnya dibuang dari atas rumahku. Gouzi, periksa informasi pemilik di atasku. Lihat berapa banyak yang belum melapor. Pria bernama Gouzi itu sekitar 30 tahun, bermulut runcing dan berwajah monyet. Matanya cekung, jelas karena terlalu banyak nafsu dalam 2 hari ini. Tidak lama kemudian, Gouzi mendapat hasilnya. Dongge, hanya ada 2 keluarga di atas yang belum datang. Di lantai 6 ada seorang pramugari bernama Anbai, di lantai 7 ada seorang bernama Tang Zi. Pengantar makanan. Pria gemuk yang duduk di sebelahnya menepuk perutnya yang besar. Aku pernah bertemu pramugari itu di lift sebelumnya. Wajahnya cantik dan kulitnya putih. Dia ditemani oleh pacar kaya dan tampan. Mungkinkah pacarnya itu punya pistol? Dong Fei juga melihat pacar Anbai. Penampilannya tidak seperti orang yang punya pistol. Mungkinkah pengantar makanan itu? Bagaimana mungkin seorang pengantar makanan membawa pistol? Tapi selain mereka berdua, siapa lagi? Mungkinkah aku salah tebak? Tiba-tiba ponsel berdering. Melihat panggilan suara muncul, alis Dong Fei kembali berkerut. Itu adalah bos Ding Feng dari gedung nomor 4 di sebelah. Mengucek matanya, Dong Fei menunjukkan senyum profesional dan menjawab, Ding Lauda. Belum tidur selarut ini? Apakah Ding Lauda juga belum tidur? Sepertinya semua tidak bisa tidur karena suara tembakan. Ding Feng berkata sambil bercanda. Lagi pula, karena tidak berada di gedung nomor 4, Ding Feng tidak terlalu khawatir akan merugikan dirinya sendiri. Dong Fei terkekeh rendah. Tidak perlu Ding Lauda khawatir, aku bisa menyelesaikannya. Baiklah, awalnya aku ingin membantu Dong Lauda. Jika ada masalah, cari aku. Aku sangat bersedia membantu. Terima kasih atas kebaikan Ding Lauda. Aku ada sedikit urusan. Aku tutup dulu. Setelah selesai berbicara, Dong Fei menutup suara dan diam-diam memarahi Ding Feng di dalam hati. Bagaimana mungkin pistol jatuh ke tanganmu? Di sisi lain, Ding Feng berdeham dan meletakkan ponselnya. Wanita yang duduk di sebelahnya berusia 30-an. Dia adalah pacar Ding Feng. Dia memiliki sedikit kecantikan. Fengge, kita masih harus mencari cara untuk mendapatkan pistol. Jika kamu punya pistol, kamu adalah kaisar di kompleks ini. Mungkin kamu bisa mengendalikan beberapa kompleks di sekitarnya. Kata-kata wanita itu membuat Ding Feng tergerak. Mengendalikan gedung bukanlah tujuan Ding Feng. Kamu harus mengendalikan hak yang lebih besar. Selain itu, aku mendengar dari para saudari di grup. Di gedung nomor 3 ada seorang pramugari dan penyiar yang berwajah cukup cantik. Aku punya fotonya di sini. Wanita itu membuka ponselnya. Mengeluarkan foto Anbai dan Santing untuk diperlihatkan kepada Ding Feng. Mata Ding Feng langsung menunjukkan ketamakan. Semakin memperkuat idenya, besok akan diadakan rapat. Bersiap-siap, panggil orang untuk mendobrak gedung nomor 3. Wanita akan dibersihkan. Ahli dalam menyenangkan pria, Kak Feng, aku juga menyiapkan camilan malam untukmu. Bawa masuk. Wanita menggoda seumur hidup, hanya terlihat seorang gadis yang rambutnya ditarik oleh anak buah. Dibawa masuk. Namun, hal seperti ini secara bertahap menjadi pembicaraan umum di lingkungan ini.
Bos yang memiliki perbekalan mengendalikan hidup dan mati. Semua orang harus menundukkan kepala untuk menyelamatkan hidup. Gedung nomor 3. Nomor 603, Anbai mengenakan piyama sutra hitam mewah, mengambil botol air mineral. Lidah harum yang seharusnya merah muda menjadi sedikit pucat, menjilat tutup botol. Linggu saat ini keluar dari kamar tidur, melirik Anbai di sofa. Aku akan keluar sebentar. Kamu mau kemana? Anbai buru-buru bertanya, takut Linggu meninggalkannya sendirian. Hanya keluar sebentar. Melihat Linggu tidak mengatakan apa-apa, Anbai pergi dan meraih lengan baju Linggu. Apakah kamu akan mencari mereka? Kamu menyebalkan sekali. Jika aku tidak mencari mereka, mencari siapa? Krim pelembabku ditukar dengan sebotol air, 2 potong roti, kamu malah enak saja. Tidak melakukan apa-apa, hanya menikmati makanan yang kubawa kembali. Setelah selesai berbicara, tangan kanannya mengayun, Anbai yang lemah jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi. Linggu kehilangan kecantikan Anbai yang dulu, mentalitasnya berubah sempurna. Sejujurnya, aku sudah mencapai kesepakatan dengan Kak Dong. Apakah kamu ingin mati kelaparan? Apakah kamu tega membiarkanku mati kelaparan? Bukankah kamu dulu mengatakan bisa mati untukku? Sekarang bukan saatnya membiarkanmu mati. Hanya memintamu mengorbankan tubuhmu saja. Rasa tidak berdaya memenuhi seluruh tubuh Anbai. Kamu harus memikirkan bagaimana aku memperlakukanmu dulu. Tas bermerek, perhiasan bermerek, berbagai restoran mewah. Mana yang tidak butuh uang? Dulu aku yang berkorban, sekarang giliranmu. Setelah selesai berbicara, Linggu pergi mencari Dong Fei untuk membicarakan harga. Setidaknya pacarnya adalah yang paling cantik di gedung ini, meskipun sedikit lemas karena kelaparan. Tetapi setelah beberapa hari bisa pulih. Mendengar suara pintu tertutup, mata Anbai penuh dengan keputusasaan. Kelompok Dong Fei sudah kehilangan akal sehatnya. Gadis yang jatuh ke tangan mereka hidup lebih buruk daripada mati. Melihat rumah ini, Anbai merasa tidak ada rasa yang dulu, bahkan merasa jijik. Tidak ingin tinggal di rumah ini sedetik pun. Membuka pintu dan keluar, udara di luar justru membuat kepala Anbai menjadi lebih jernih, dan senyum mengejek tanpa sadar muncul di wajahnya. Melihat jendela tangga darurat, Anbai memutuskan, bahkan jika dia mati, dia tidak akan diperkosa oleh kelompok itu. Saat memasuki tangga darurat, Anbai mendengar suara orang berbicara dari atas, dengan keraguan. Anbai berjalan dengan pelan menaiki tangga dan langsung melihat Tang Ze. Tang Ze dan Santing juga keluar untuk mencari udara segar. Saat ini, Tang Ze juga melihat Anbai yang lemah dan tersenyum. Nona. Selamat siang. Santing merasa bingung sejenak dan menoleh untuk melihat Anbai. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa hari tidak bertemu, dia menjadi sangat lemah, bahkan tidak sebaik dirinya sendiri. Meskipun Anbai tidak akrab dengan Santing, dia juga mendengar bahwa Santing adalah seorang penyiar langsung yang menghasilkan lebih banyak uang daripada dirinya. Nona, apa yang kamu lihat pada kami? Cepat pulang. Tang Ze melambaikan tangannya dan tersenyum. Apakah ada makanan di rumahmu? Anbai akhirnya menanyakan kalimat ini. Jika ada cara lain, dia juga tidak ingin mati. Siapa yang ingin mati? Itu semua karena terpaksa. Santing berdiri dan berjalan menuju Anbai, pertama-tama mengusap kulit kering Anbai dengan jarinya. Dan rambut indah yang tampak akan mengering itu. Tentu saja ada makanan. Apakah kamu ingin makan? Aku mau. Anbai mengangguk berulang kali, iri dengan kondisi Santing. Dulu dia sedikit lebih cantik darinya. Santing mengambil setengah botol air mineral di tangga. Anbai sangat gembira setelah melihatnya. Pada saat kritis, rekan senegaranya masih dapat diandalkan. Terima kasih, terima kasih. Anbai mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, Santing mundur, dan Tang Ze tidak bisa menahan tawa kecil. Agak buruk. Apakah kamu menggoda orang? Anbai menatap Santing dengan bingung, tidak tahu apa maksud Santing. Santing membuka tutup botol dan benar-benar menuangkan sedikit air ke tanah. Sudut mulut Tang Ze berkedut. Orang baik, kamu menggunakan trik ini pada orang lain. Minumlah seperti ini. Santing menunjukkan di depan Anbai bagaimana cara minum. Saat tetesan air jatuh ke tanah, Anbai dengan lembut menggigit bibirnya yang kering. Minum air sesuai dengan instruksi Santing. Suara aneh terdengar di tangga. Tang Ze tidak menyangka bahwa gadis yang dulunya tinggi dan perkasa itu juga telah melepaskan harga dirinya. Sementara Santing menaiki tangga sambil menaburkan air. Anbai mengikuti dan minum seperti ini, sampai dia memimpinnya ke rumah. Saat pintu ditutup, Anbai seolah-olah baru saja sadar kembali dan segera mencium aroma. Aroma ini seolah-olah berasal dari abad terakhir. Itu KFC. Melihat KFC di atas meja kopi, mata Anbai menunjukkan keterkejutan. Bagaimana mungkin? Tak disangka Tang Ze mengantar makanan, mungkin dia mencuri. Pantas saja penyiar wanita ini mau dengannya. Bolehkah aku? Santing menatap Tang Ze dan bertanya. Lagi pula aku juga ingin bermain, tapi takut Tang Ze tidak senang. Tang Ze tersenyum dan mengangguk. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Mendapat izin Tang Ze, Santing merasa lebih tenang. Dia mengambil sepotong tulang paha ayam dan melemparkannya ke depan Anbai.
Dia menunduk menatap tulang paha ayam itu. Lengan Giok Anbai bergetar, berpikir untuk tidak memakan tulang itu, tetapi otaknya tidak menurut. Tangan ramping perlahan mendekat, akhirnya daging ayam mengalahkan harga diri. Suara mengunyah perlahan terdengar. Air mata Anbai ikut menetes. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan makan tulang di tanah. Mengapa aku begitu? Kudengar pacarmu akan merekam video dan menjualnya. Tang Ze mengeluarkan sebatang rokok. Santing segera menyulutkannya. Seluruh tubuh Anbai bergetar. Dia sedikit menoleh dan berkata, dia tidak punya. Kalian mungkin belum tahu. Di gedung kita ini, ada seorang pria yang keluar. Kemarin kamu merekam dan menjual di dalam sana. Harganya lumayan tinggi. Sebotol air setengah jam, ada 4 reservasi. Kata-kata Tang Ze menghantam hati Anbai. Kedua tangannya tidak memiliki kekuatan untuk menopang. Tidak mungkin. Dia hanya menyuruhku menemani Dong Fei. Dong Fei hanyalah pelanggan pertamamu. Coba lihat. Tang Ze meletakkan ponsel di depan Anbai. Anbai mengambilnya dan melihat. Isi di dalamnya sangat mengejutkan. Bahkan ada foto-foto seksinya. Suara bahkan memperkenalkan kelebihannya. Air mata jatuh. Aku merasa langit runtuh. Tang Ze mengambil ponselnya dan menjentikan abu rokok. Santing di samping benar-benar menggunakan kedua tangannya untuk menerima abu rokok. Tindakan ini membuat Tang Ze langsung berteriak, 666. Lebih baik ikut denganku. Setiap hari ada makanan dan minuman. Santing duduk di samping Anbai, membelai pipi Anbai. Suaranya seperti iblis, menyerbu otak Anbai. Dengan begitu, kau bisa makan 3 kali sehari. Semua makanan lezat di seluruh dunia ada, dan kau juga bisa membersihkan kotoran di tubuhmu, bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Tang Ze tiba-tiba menyadari, sebaiknya dia membiarkan Santing menjadi mucikari di masa depan. Ini benar-benar saham potensial. Apakah kamu ingin tinggal di sini, atau memilih menjadi mainan? Kamu sendiri yang memutuskan. Santing menepuk bahu Anbai, hanya ini yang bisa kubantu. Kamu seharusnya wanita yang pintar. Keluarga lebih penting, semua orang tahu itu. Jika jatuh ke tangan orang-orang itu, akhirnya akan mati dengan mengenaskan. Jika jatuh ke tangan Tang Ze, mungkin dia akan memerasmu sampai mati di masa depan, tapi setidaknya kamu akan kenyang. Kenyang dan puas. Orang-orang itu akan memberimu makan dan minum sampai kenyang. Adik bodoh. Jangan naif. Mereka hanya akan memberimu sedikit makanan, lalu membuatmu bergantung. Lalu mengontrolmu. Anbai bukan orang yang naif, jadi dia berbisik. Aku memilih untuk tinggal. Lebih keras. Santing menunjukkan senyum puas. Menginjak-injak martabat Anbai dengan gila. Anbai menggigit giginya dan berteriak, aku memilih untuk tinggal. Tang Ze bahkan ingin memberi Santing gaji. Bakat seperti ini harus dipertahankan. Ini hadiahmu. Tang Ze melemparkan semua tulang di depan Anbai. Anbai tidak punya pilihan lain. Dengan panik memasukkannya ke mulutnya. Untuk Santing, Tang Ze melemparkan sisa tulang ayam pedas ke arahnya. Kerja bagus. Terima kasih, Tuan. Santing sangat gembira. Sekarang ada yang asli untuk dimakan. Tang Ze mengangguk dan memeluk tulang ayam pedas itu. Santing makan dengan lahap dan memberi Anbai sedikit. Anbai juga dengan cepat memasukkannya ke mulutnya. Untuk memulihkan tenaga. Dia juga perlu mengisi tenaga. Santing tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak boleh membiarkan Anbai mati. Sulit sekali mendapatkannya sebagai pengganti. Terserah kamu. Meskipun Santing enggan melepaskan tulang ayam pedas itu, tapi demi masa depan, dia harus membuat pilihan. Lihatlah kalian berdua makan sampai mulut kalian belepotan minyak. Cepat pergi cuci. Mandikan dia juga sampai bersih. Tenang, bersih dan rapi. Tang Ze senang. Santing sekarang sangat mahir. Dia masuk ke kamar mandi. Santing menutup pintu dengan rapat. Kamar mandinya tidak terlalu besar, cukup untuk 2 wanita berdiri. Santing pertama-tama mencabut ekornya. Dia tidak bisa menahan desisan. Kenapa kamu seperti ini? Anbai memandang Santing dengan bingung. Menghina diri sendiri seperti ini. Santing tersenyum pahit. Apakah kita punya pilihan lain? Tentu saja memilih yang kuat. Tapi dia sepertinya tidak terlalu kuat. Adik, dia punya pistol. Santing mengetuk Anbai, itu juga semacam peringatan. Kata-kata seperti ini cukup diucapkan pada diri sendiri saja. Jika Tang Ze mendengar, dia akan mendapat masalah. Anbai tiba-tiba mengerti. Tembakan beberapa hari ini ternyata berasal darinya. Santing perlahan-lahan melepaskan baju tidur Anbai, sambil terkekeh. Tubuhnya bagus, dia akan menyukainya diperhatikan seperti itu. Anbai masih tampak tidak nyaman, menggigit bibir merahnya, dan berkata, bisakah aku kembali? Kekecewaan, untuk apa? Karena sudah berjanji. Jangan kembali. Dia bukan orang baik. Aku hampir mati di tangannya. Santing memperingatkan dengan serius, bertemu bisa saja, tapi jangan cari mati. Mendengarkan kata-kata Santing, Anbai merasa seperti memasuki sarang harimau, tapi setidaknya hanya ada satu pria. Jika sudah datang, biarlah. Entah berapa lama hidup seperti ini akan berlangsung.
Jika ingin bertahan hidup, injak harga dirimu, buang pandangan duniamu ke toilet. Sambil berbicara, Santing membuka shower. Saat air panas menyiram tubuh lembut Anbai. Kehangatan yang telah lama hilang itu membungkus seluruh tubuhnya. Saat ini, Anbai menangis dengan sedih. Santing menghela napas dan menghibur Anbai, menjadi wanita pendeta terlalu sulit. Kita harusnya dianggap wanita dewasa. Setelah menikmati pemandangan, keduanya keluar. Melihat Anbai, Tangze tiba-tiba tertawa kecil, ruangan yang begitu indah. Mungkin setiap pria akan membayangkannya. Gedung ini pada dasarnya akan melakukannya. Dan sekarang dia berdiri di sana. Penampilannya yang lembut seolah menunggu seorang pria berbaring di sana. Anbai mengerti apa artinya dan berjalan menuju Tangze. Tapi masih sedikit malu-malu. Memang mempesona, tapi wajah ini agak terlalu berlebihan. Kata-kata Tangze membuat Anbai terpana. Wajahku berlebihan? Tangze tentu saja melebih-lebihkan. Dia hanya lemah, tidak secantik dulu. Tapi pukulan ini terlalu besar bagi Anbai. Santing yang berdiri di samping tersenyum dan mengingatkan, belum minta maaf, maaf. Anbai menundukkan kepalanya tanpa percaya diri. Berbeda dengan Santing, Anbai tampak lemah lembut. Seperti anak kucing. 2 atau 3 hari lagi saja ya, isi tenaga dulu. Tangze tentu saja ingin mencobanya, tapi memang rasa tubuh Anbai terlalu lemah. Lagi pula, wanita cantik benar-benar tidak banyak. Hanya mereka berdua di gedung ini. Namun, pada saat ini, raungan terdengar dari luar. Orang, kau bersembunyi di mana? Cepat keluar. Jangan paksa aku membunuhmu. Suara kasar Ninggu terdengar dari luar. Ketika pulang, dia menemukan Anbai hilang. Ini membuat Ninggu sangat marah. Harga sudah disepakati dengan pelanggan, tapi orangnya malah kabur. Seharusnya aku mengunci pintu sebelum keluar tadi. Tangze berkata dengan suara rendah. Apa yang akan terjadi jika pacarmu melihatmu bersamaku di sini? Jangan. Anbai memohon sambil menatap Tangze. Kemudian Tangze memberi isyarat kepada Santing. Santing mengerti. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Pria tampan, di sini. Ninggu menemukan lantai ini. Yile, kau adalah pembawa acara langsung itu? Ya. Ninggu berpikir, mengapa pembawa acara langsung ini begitu genit? Dia juga berpakaian sangat seksi. Sial, aku akan menerkamnya begitu dia masuk. Namun, setelah Ninggu masuk, ekspresinya langsung membeku. Pacarnya ternyata berdiri di sana. Bukankah yang duduk di sofa itu pengantar makanan? Tapi ketika dia melihat KFC di atas meja kopi, sudut bibir Ninggu bergetar. Orang, kau makan sendiri? Kata-kata ini membuat mereka bertiga terkejut. Bagaimanapun juga, dalam situasi seperti ini, kalimat pertama yang keluar berkaitan dengan makanan. Ninggu mengambil racun tikus di atas meja dan memasukkannya ke mulutnya. Sementara Tangze tersenyum sinis. Di depan Ninggu, dia dengan lembut membelai wajah Anbai. Ninggu terus makan sambil melihat. Meskipun marah, itu tidak sebanding dengan makanan. Beri dia air minum dan semuanya akan selesai. Setelah merasa puas, Ninggu menyeka mulutnya. Semua KFC ini milikku. Dan juga air di sini. Mendengar kata-kata Ninggu, Anbai menangis. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Tangze berkata dengan acuh tak acuh, sinyalmu, sinyal. Sini kau. Dia berkata sambil berjalan ke arah Tangze, bersiap untuk menarik Anbai pergi. Namun, Tangze mengeluarkan Desert Eagle dari celah sofa. Ninggu menatap dengan tercengang. Pengantar makanan bau ini ternyata punya pistol. Tidak heran Anbai tidak berani bergerak. Kakak. Bicaralah baik-baik. Kau boleh bersenang-senang dengannya selama yang kau mau. Ninggu langsung meminta maaf. Mengapa orang ini tidak mengatakannya lebih awal? Tangze menunjukkan senyum ramah. Kau sudah makan begitu banyak barangku. Tidak bisakah kamu mengatakan terima kasih? Ya, terima kasih. Permintaan maaf aliansi Ninggu, percikan suara, darah menyembur. Ninggu tidak mengerti. Dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tangze. Mengapa dia masih membunuhnya? Tangze mengatakan tidak akan membiarkan ancaman itu tumbuh di dalam buayan, akan langsung dicekik di dalam buayan. Namun, suara tembakan ini membuat para bos komplek panik lagi. Jelas suara tembakannya sedikit berbeda. Sedikit mengerti, tahu bahwa 2 kaliber yang berbeda menunjukkan ada 2 senjata di komplek. Apakah orang yang sama atau 2 orang? Para bos ketakutan dan mengadakan pertemuan kelompok. Jika itu 2 orang, jika mereka bergandengan tangan, pihak kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Di dalam rumah, Santing masih tenang. Tetapi Anbai sudah pingsan karena ketakutan. Namun, Tangze langsung membangunkannya. Setelah bangun, Anbai pergi ke toilet dan muntah dengan hebat. Setelah beberapa saat, dia keluar. Ketika melihat Ninggu berbaring di genangan darah, Anbai menyadari bahwa hatinya tidak merasakan sedikit pun riak. Bukankah seharusnya aku sedih? Ulurkan tanganmu, seru Santing. Kedua wanita itu menyeret mayat ke dekat jendela dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke bawah. Santing terengah-engah. Melihat Anbai dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Anbai mengangguk.
Tetapi wajahnya masih pucat, lagi pula, kali ini mati di depannya. Aku membunuh pacarmu. Kamu tidak akan marah kan? Tangze memberikan segelas air dan bertanya sambil tersenyum. Anbai menyadari bahwa senyum Tangze ramah. Tetapi punggungnya terasa dingin, sangat menakutkan. Anbai menggelengkan kepalanya. Baguslah, jaga baik-baik tubuhmu, inilah yang harus kamu lakukan sekarang. Tangze sudah menghitung dalam hatinya, mereka berdua sekarang dapat bergantian, dijelaskan dari segi kemajuan. Satu kali lebih cepat, tetapi masih terasa lambat, tetapi bubuk mayat yang diasingkan itu sulit untuk dilakukan. Apakah komplek kita masih memiliki wanita cantik? Tangze bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, dia pergi pagi pulang malam. Mungkin ada ikan yang lolos dari jaring? Santing menggelengkan kepalanya, setiap hari duduk di rumah dan melakukan siaran langsung. Bagaimana dia bisa tahu? Anbai terbang ke seluruh dunia, waktu tinggal di sini tidak akan terlalu lama. Bahkan jika tinggal, juga di rumah tidak keluar, jadi kata-kata Tangze sama dengan bertanya sia-sia. Kalian berdua datang dan pijat kakiku. Kedua wanita itu dengan patuh duduk di kedua sisi dan memijat. Tangze membuka ponselnya untuk melihat berita di grup komplek. Blok 5, penembak jitu muncul. Istriku dibawa pergi. Blok 2, penembak jitu juga muncul di sini. Istriku juga dibawa pergi. Blok 1, berapa banyak penembak jitu sebenarnya? Blok 3, penembak jitu ada di gedung kami. Kalian semua tertipu. Semuanya hati-hati. Blok 5, apa? Bukankah istriku jadi sia-sia? Tangze tidak nyata. Ternyata ada yang meniru dirinya untuk mengambil keuntungan. Kedua wanita melihat pesan itu, tetapi tidak mengungkapkan pendapat mereka. Wanita pintar tidak akan membiarkan diri mereka terlihat sangat berkemauan keras, terutama di hadapan Tangze. Wanita yang berkemauan keras cepat mati. Pergi cuci buah, kata Tangze sambil melihat ponselnya. Anbai segera bangkit untuk bersiap. Santing senang, sudah mulai mengerti. Tidak lama kemudian, nampan buah yang disiapkan Anbai datang. Harus diakui, tata letaknya memang bagus. Jadi begitulah, jangan gunakan hobimu untuk menantang pekerjaan orang lain. Urusan profesional. Serahkan saja pada ahlinya. Penembak jitu seperti saya juga hampir harus menunjukkan diri, kata Tangze dengan tenang. Kedua wanita saling berpandangan. Santing khawatir dan berkata, jumlah mereka banyak. Jika keluar dengan gegabah, mungkin tidak aman. Jika terjadi sesuatu pada Tangze, Santing merasa dirinya juga tidak akan baik-baik saja. Anbai tidak berbicara, mungkin dia belum menyadari masalah ini. Keesokan harinya, curah hujan menjadi sedikit lebih deras. Mayat di kantong bunga hijau di tengah kompleks semakin banyak. Ada yang melompat dari gedung. Ada yang dibuang, tetapi setidaknya setengahnya adalah wanita telanjang. Pemandangan ini mengguncang saraf orang-orang. Keputusasaan menyebar, kemanusiaan terdistorsi. Tapi di rumah Tangze, tidak terasa ada perubahan sedikit pun. Duduk di samping meja makan menikmati ketumbar, Santing dan Anbai berlutut di tanah. Menunggu Tangze selesai makan. Lagi pula, yang mereka makan adalah sisa makanan Tangze. Sendawa. Tangze tertawa, 5 hidangan agak terlalu banyak. Setelah mengatakan itu, dia membagi sisa makanan ke dalam 2 piring di samping. Dikatakan sisa makanan, tetapi Tangze juga tidak makan banyak. Makanlah. Setelah meletakkan makanan di depan kedua wanita itu, Tangze juga membelai kepala mereka. Mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat, Dongfei mengirim pesan massal, malam ini semua orang pergi ke garasi bawah tanah untuk mengadakan pertemuan. Malam ini aku akan mengajak kalian bersenang-senang. Mendengar kata-kata Tangze, Santing langsung menunjukkan ekspresi panik. Lagi pula, Tangze hanya sendirian dan membawa 2 wanita. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya? Namun, saat ini Santing tidak berani membantah Tangze, hanya bisa dengan patuh mengeong. Anbai juga hanya bisa ikut bersamanya. Hari-hari baik belum genap 2 hari. Apakah akan berakhir? Mengapa dia membawa kami berdua? Apakah untuk pamer? Tangze mengatakan bahwa pamer adalah satu aspek. Aspek lainnya adalah membuat masalah. Di dunia apokaliptik ini, membawa 2 wanita cantik keluar. Itu sama dengan mencari mati, merasa hidup terlalu lama. Lagi pula, aku ini seorang pria terhormat. Jika kamu tidak bergerak, bagaimana aku punya alasan untuk membunuhmu? Malam dengan cepat tiba. Di tempat parkir gedung nomor 3, satu demi satu orang mulai muncul. Suasana hati semua orang sangat buruk. Semua orang dengan waspada melihat sekeliling, terutama Dongfei dan rombongannya. Pada saat yang sama, beberapa gedung di sekitarnya tampaknya juga mengadakan pertemuan malam ini, jadi tempat parkir bawah tanah menjadi ramai, tetapi tidak ada yang berbicara. Semua adalah orang-orang dengan hubungan yang baik berdiri bersama, dari waktu ke waktu dengan waspada melihat orang lain memarahi anak itu. Ninggu itu benar-benar menghilang dariku, dan masih mengambil uang muka 1 potong roti dariku. Seorang pria paruh baya botak. Melihat Ninggu tidak muncul, mulai tidak bisa menahan diri untuk memaki. Awalnya berpikir ada jaminan. Sekarang sepertinya aku tertipu.
Anak itu juga mengambil uang muka 1 telur rebus dariku. Tunggu saja nanti aku akan menghadangnya. Orang-orang yang membayar uang muka mulai mengomel. Dong Fei duduk di kap mesin, mengupas biji melon. Para anak buah di sebelahnya memegang pisau dapur dan pisau buah. Kerusakan terbesar mungkin adalah golok besar itu. Tatapan Dong Fei terus tertuju pada ruang lift. Apakah Ninggu yang menghilang adalah penembak jitu? Atau anak pengantar makanan itu? Atau apakah ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan? Salah satu dari keduanya pasti mencurigakan. Tiba-tiba, seorang pria kurus menarik istrinya ke hadapan Dong Fei, dan dengan nada menyanjung tersenyum. Kak Dong, ini istriku. Aku ingin menukar 2 botol air. Begitu kata-kata ini keluar, para pria di sekitarnya tertawa. Salah satu dari mereka menunjuk istrinya dan berkata, hanya wanita berwajah kuning sepertimu, aku juga ingin menjual 2 botol air mineral. 1 botol saja sudah cukup. Istriku bersih. Tidak ada yang menyentuhnya. Pria itu dengan bersemangat mengulurkan jari telunjuknya, bibirnya yang kering bergetar. Menarik istrinya di depan Dong Fei, rambut wanita itu sangat kotor, sudah lebih dari 10 hari tidak dicuci. Juga mengeluarkan bau aneh, Dong Fei berkata dengan dingin, pergi. Jika ingin makan dan minum, pergi dan rebut sendiri. Pria yang lemah seperti ini jika keluar mungkin akan dipukuli sampai mati. Ini semua salahmu, kenapa tidak ikut merebut makanan? Istrinya tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Satu kalimat menyulut amarah pria itu. Dia meraih rambut istrinya, apa gunanya aku menikahimu? Bahkan sebotol air pun tidak bisa didapatkan. Apakah kamu masih pria? Tidak punya hati nurani? Aku akan menggigitmu sampai mati. Wanita itu menggigit lengan suaminya, membuatnya kesakitan dan menjerit, lalu mengejar dan menendang kepalanya dengan keras. Kamu masih menyalahkanku karena tidak punya hati nurani? Sekarang ini saatnya, kamu masih ingin cuci muka? Aku biarkan kamu cuci muka. Aku berikan kamu cuci muka. Seketika, wajah istrinya berlumuran darah, yang awalnya masih meronta, sekarang sudah tidak bergerak. Ditendang sampai mati. Pria itu melihat wajah istrinya yang pucat pasi, tiba-tiba seperti tersadar. Seketika berlutut di samping mayat, istri, aku tidak sengaja. Aku salah. Namun, tidak ada satupun orang di sekitarnya yang bersimpati. Kejadian memukul orang sampai mati sudah sering terlihat selama beberapa hari ini. Di samping, gedung nomor 4 menutup rapat pintunya. Ding Feng mengumpulkan lebih dari 20 pria muda dan kuat di sini. Sebagian besar adalah pemilik rumah. Setiap orang merokok, menunggu waktu yang tepat. Kapal sudah disiapkan di samping. Selama Ding Feng memberi perintah, mereka bisa menyerbu ke gedung nomor 3 dan membantai kelompok Dong Fei. Serta merebut barang-barang, tetapi jika melakukan itu, ketertiban di kompleks perumahan akan kembali hancur. Gedung-gedung lain juga akan melakukan perlawanan. Saat itu, bahkan kesempatan untuk keluar dengan mobil pun tidak akan ada. Sudahlah, aku akan mengatakan beberapa patah kata. Melihat Dinggu dan Tang Ze tidak ada, Dong Fei melompat turun dari kap mesin dan berteriak ke arah semua orang. Saat kata-kata itu baru saja terucap, tiba-tiba terdengar suara, ding, dari lift. Pintu lift perlahan terbuka. Terlihat Tang Ze keluar dengan mengenakan pakaian kasual. Dulu Dong Fei tidak punya kesempatan untuk melihat Tang Ze dengan jelas, sekarang dia memperhatikannya dengan seksama. Merasa bahwa ini hanyalah seorang pemuda biasa. Orang seperti ini seharusnya bahkan tidak berani membunuh orang. Tiba-tiba, Dong Fei melihat orang yang mengikuti Tang Ze. Selanjutnya, semua orang di layar sedikit membuka bibir mereka yang pecah-pecah. Bahkan ada yang mengucek mata, merasa seperti sedang bermimpi, langsung melihat 2 wanita dengan wajah yang sangat cantik. Berjalan perlahan dengan sepatu hak tinggi. Wajah cantik mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda kelemahan. Bahkan putih kemerah-merahan. Tubuh indah yang putih itu seolah-olah dicuci setiap hari, seperti buah persik yang matang. Melihat pakaian kedua wanita itu, para pria menelan ludah. Mereka semua memakai bando hiasan kucing. Mengenakan seri kucing yang polos dan menggoda, pinggang yang ramping dan menarik itu terus-menerus membombardir saraf semua pria. Stoking putih menonjolkan kaki jenjang itu dengan sempurna. Sekarang ini saatnya. Tiba-tiba muncul 2 wanita seperti ini, suasana menjadi hening. Wanita-wanita di sekitar langsung kehilangan daya tarik. Di depan mereka berdua, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu. Namun, 2 wanita seperti ini, seperti bidadari yang turun dari langit, sebenarnya mengikuti seorang pengantar makanan. Ini benar-benar penghancuran dimensi. Melihat wanita di samping mereka, lalu membandingkan dengan Santing dan Anbai, itu sama sekali bukan level yang sama. Lihatlah betapa lembutnya rambut mereka, lihatlah betapa bersinarnya kulit mereka. Sementara wanita di samping mereka kotor. Santing dan Anbai hari ini memang mempesona. Santing mengenakan versi putih, Anbai mengenakan versi merah muda. Dampak semacam ini luar biasa. Perlu diketahui bahwa Santing memiliki tinggi badan 168 cm. Kaki jenjangnya itu bukan main-main. Anbai juga memiliki tinggi 169 cm, bersaing untuk kaki indah yang mulus,
apalagi dengan telinga kucing. Sebelum kiamat, dia pasti akan dikerumuni. Tapi di hari kiamat, sama-sama dikerumuni, tapi bukan ditonton. Langkah Santing sekarang sangat percaya diri. Memamerkan tubuhnya yang membanggakan, menikmati ekspresi bodoh para pria yang serakah dan tidak bisa mendapatkannya. Anbai di sampingnya jauh lebih malu-malu. Mata indahnya membawa ketegangan dan ketakutan. Tapi justru penampilan menyedihkan inilah membuat para pria di sekitar seolah-olah ingin menjadi gila. Bukankah itu penyiar wanita? Sebenarnya bersama dengan pengantar makanan ini. Pengantar makanan ini pasti menimbun banyak barang di rumahnya. Kenapa tidak terpikirkan? Pramugari, ini pramugari itu. Sialan. Pacarnya yang kaya pasti sudah mati. Semua orang akhirnya mengerti. Satu-satunya orang yang berpenampilan menarik di gedung kita ini. Kamu semua membawanya keluar. Dong Fei melihat Tang Ze berjalan mendekat, tidak bisa menahan tawa kecil. Jika kamu menyembunyikannya dan tidak mengatakannya, tidak ada yang akan tahu. Membawanya keluar seperti ini untuk pamer. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Konsekuensi? Konsekuensi apa? Tunjukkan padaku, kata Tang Ze sambil tersenyum misterius pada Dong Fei. Orang-orang dari dua gedung di sebelahnya datang untuk menonton. Lingkaran besar orang bersiul, bahkan ada pria yang berteriak keras, "Saudaraku, berapa harga wanitanya? Apakah 3 botol air cukup?" 3 botol air. Aku akan memberikan 1 kotak air, berikan dia padaku. Tiba-tiba, seorang pria cabul berjalan ke arah Santing, telapak tangannya langsung meraih payudara Santing, wajahnya yang kotor dipenuhi dengan haus darah. Tang Ze langsung menghunus pedang pemenggal kudanya dari pinggangnya, dengan senyum langsung menebas, telapak tangan hitam kotor yang jahat itu jatuh ke tanah. Dan tubuhnya juga perlahan meluncur dari pinggang, seluruh orang terbelah menjadi 2, organ dalam dan usus berjatuhan ke tanah. Semua orang langsung dikejutkan oleh cara kejam Tang Ze ini, seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk membelah menjadi 2 dengan 1 tebasan. Lumayan juga, tidak heran berani membawa 2 wanita untuk pamer. Tang Ze mengayunkan tangannya. Darah dari bilah pedang pemenggal kuda terciprat ke tanah, membentuk garis, lalu berkata dengan serius. Menyentuh jatahku, itu berarti menghalangi jalanku untuk hidup, satu-satunya akhir adalah mati. Semua orang saling memandang, akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada Dong Fei. Jika orang yang mengantar makanan ini dibunuh, jika kedua wanita itu bisa dimainkan, tidak masalah meskipun mati. Bagaimanapun juga, menjadi hantu yang penuh cinta lebih baik daripada menjadi hantu kelaparan. Santing sedikit menghela napas lega. Sudah tahu bahwa Tang Ze bukan orang yang suka pamer. Jika dia benar-benar suka, dia sudah membawaku keluar sejak lama. Melihat tumpukan daging busuk di sebelahnya. Benar-benar menjijikan. Anbai juga pertama kali melihat kekuatan Tang Ze, sangat terkejut. Kekhawatiran dan ketakutan sebelumnya perlahan menghilang. Senyum percaya diri dan patuh perlahan muncul di wajahnya yang cantik. Terlihat Tang Ze duduk di depan mobil, Santing dan Anbai duduk menyamping di tanah, pinggul seksi mereka menempel pada betis Tang Ze. Memperlihatkan ekspresi puas dan menikmati, ini tidak diragukan lagi menusuk hati para pria, apalagi menemukan wanita bersih saja sulit. Kamu bahkan bisa melakukan ini, mereka juga sangat bekerja sama. Lihat ekspresi itu sepertinya juga tidak dibuat-buat. Tang Ze dengan lembut membelai kepala kedua wanita itu dengan kedua tangannya, hanya sebuah insiden kecil. Bukankah kita akan mengadakan pertemuan? Lanjutkan. Dong Fei sedikit menyipitkan matanya, melihat pisau di tangan Tang Ze. Dalam hatinya dia sedang menghitung, yang terpenting adalah tidak tahu apakah Tang Ze memiliki pistol. Dong Fei tersenyum. Sambil membenarkan kacamatanya, dia berkata, kalau begitu mari kita adakan pertemuan, untuk membahas tentang seseorang yang menyamar sebagai penembak dalam beberapa hari terakhir. Buat ringkasan. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya pistol? Tang Ze berbicara tanpa arah, dengan lesu berkata, aku warga negara yang baik. Bagaimana mungkin ada benda seperti itu? Dong Fei sedikit lega, sepertinya pengantar makanan ini memang tidak punya pistol. Jika punya pistol, keluarkan sekarang, bisa membuat semua orang takut. Tentu saja Tang Ze tahu. Tapi intinya adalah bersenang-senang, aku sudah bekerja seumur hidup, tidak bisakah aku bersenang-senang? Lalu ada masalah perbekalan, beberapa hari lagi kita atur untuk keluar bersama, saudara. Kulihat teknik pedangmu lumayan, mau ikut? Tidak tertarik. Tang Ze memainkan rambut Santing, dengan tenang berkata. Dong Fei merasa tatapan orang-orang di sekitarnya sedikit berbeda, pengantar makanan ini menantang otoritasnya. Jika tidak membangun ancaman, nanti orang-orang ini tidak akan takut padanya. Kalau dipikir-pikir, saudara pasti menimbun banyak di rumah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat ke arah Tang Ze. Ada wanita cantik, ada makanan dan air, hidup ini lebih baik dari tidak melakukan apa-apa. Iri, sangat. Memang menimbun banyak, kalau tidak bagaimana memberi mereka makan? Tang Ze mencubit pipi kedua wanita itu. Kedua wanita itu mengeluarkan suara nyaman. Seorang pria gemuk seperti monster di samping langsung berkata, sial? Kenapa tidak bilang dari tadi? Punya barang tidak berbagi dengan tetangga? Egois.
Bukankah aku sudah mengatakannya sekarang? Sulit untuk dibagi, datang dan rebut saja. Tang Ze tertawa terbahak-bahak. Membagi kepalamu. Pria gemuk seperti monster itu ragu-ragu, melihat pedang Zanma yang terselip di dada Anbai. Dan mayat yang terbelah dua di sana. Dia ciut. Tang Ze menjilat kedua tangannya, mencibir. Karena kamu tidak merebut, maka aku akan membunuhmu. Sebuah pisau terbang tajam langsung dilemparkan. Pria gemuk itu berdiri terpaku di tempat, sementara seorang pria di belakangnya perlahan jatuh, pisau terbang tertancap di dahinya. Hanya pria yang sebelumnya ingin membeli Anbai dengan 3 botol air, sedikit malu. Tapi beri aku kesempatan lagi. Dijamin tidak akan meleset. Sambil berkata demikian, Tang Ze tersenyum dan mengeluarkan pisau terbang lagi. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Membunuh sambil bercanda, bahkan Dong Fei pun tidak bisa melakukannya. Pria gemuk seperti monster itu langsung berlutut di tanah. Cairan urin mengalir di tanah. Saudara, Jia. Kakak, aku hanya bercanda. Aku tidak pernah bercanda. Tang Ze tertawa, kali ini pisau terbang itu dengan mantap menancap di dahi pria gemuk itu. Melihat sekeliling sunyi senyap. Tang Ze menyalakan sebatang rokok, mengeluarkan lingkaran asap. Apakah ada yang mau merebut lagi? Jika aku bisa merebutnya, segalanya milikmu, termasuk kucing besarku. Namun, tidak ada yang tersentuh. Semua orang menaruh harapan pada Dong Fei. Dong Fei tahu. Jika dia tidak melakukan apapun, WeChat akan hilang malam ini. Pria muda ini. Kamu adalah. Dong Fei mengacungkan jempol untuk memuji. Tang Ze menerimanya dengan senang hati. Tapi kau mungkin tidak tahu, pramugari di sampingmu ini, pacarnya sudah. Dong Fei berkata sambil melihat Anbai. Anbai yang duduk menyamping di tanah terkejut. Tak disangka dia dijual langsung oleh Linggu. Dia juga bilang hanya menemaninya setiap hari. Anbai ingin sekali lari keluar dan menikah mayat itu beberapa kali lagi. Tang Ze mengangguk. Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Suruh pacarnya keluar. Bibir Dong Fei berkedut. Kemana harus mencari? Mungkin sudah kau kumpulkan. Dong Fei mengeluarkan secari kertas. Ini surat penjualan yang ditulis pacarnya. Siapa tahu itu kau yang menulisnya. Tang Ze tersenyum meremehkan. Ini ada sidik jari pacarnya. Dong Fei menunjuk sidik jari merah cerah itu. Jelas bukan merah seperti stempel, tapi darah. Tang Ze mengangkat bahunya dan berkata, lalu bagaimana kau membuktikan bahwa sidik jari ini milik pacarnya? Sepertinya kita perlu mencari lembaga untuk memeriksanya. Tangan Dong Fei gemetar karena marah, dan berkata dengan dingin. Aku sedang berbicara denganmu dengan baik. Jangan memaksaku. Semua orang sudah acuh tak acuh. Siapa yang masih berbicara dengan baik? Tang Ze tertawa terbahak-bahak. Ding Feng dan yang lainnya di gedung 4. Berbaring di pintu rolling shutter dan tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa Dong Fei sudah tamat. Sungguh lelucon. Kau mempermainkanku. Dong Fei melepas kacamatanya dan meraung marah. Tang Ze menggunakan tangannya untuk mengangkat dagu kedua wanita itu. Tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak tahu aku sedang mempermainkannya. Kedua wanita itu tidak bisa menahan tawa. Kalimat ini langsung membuat Dong Fei kehilangan akal. Bunuh dia. 1 kotak air mineral. Tidak, 2 kotak air mineral ditambah 10 bungkus dendeng sapi. 10 panci landak, 20 bungkus mie instan. Ini benar-benar menguras habis modal. Di bawah imbalan yang besar, pasti ada orang yang berani. Bahkan anak buah Dong Fei mengambil pisau dan mulai mendekat selangkah demi selangkah. Tang Ze berdiri, mencabut pedang dari dada Anbai, meregangkan lehernya dan langsung mulai membantai. 1 tebasan lompat langsung memotong penasihat Dong Fei menjadi 2. Pergelangan tangannya berputar. Tiba-tiba melompat ke atas, pria di sampingnya berteriak kesakitan, organ dalamnya jatuh ke tanah dari selangkangannya. Hanya dengan kedua tangannya, dia membuat semua orang tidak berani mendekat. Namun, Tang, dengan pedang di tangan, kembali menyerbu dan menangkap kedua wanita itu. Dong Fei berteriak dengan marah, mungkin dengan menangkap kedua wanita itu, dia bisa mengendalikan pengantar makanan ini. Bagaimana mungkin seorang pengantar makanan begitu kuat? Mungkinkah dia berasal dari Shaolin? Benar saja, ada orang yang tidak takut mati dan berlari ke arah ibu dan anak itu. Namun, Santing dan Anbai tidak berniat melarikan diri. Mereka berdiri di tempat dan ditangkap. Melihat sebuah tangan akan segera meraih dinding giok Anbai, dahinya langsung dihantam hingga mengeluarkan urin. Tang Ze yang tidak jauh berkata dengan dingin, menyentuh jatahku lebih serius daripada menyentuhku. Ibu dan anak itu masih sangat takut sebelumnya. Ketika mereka melihat orang itu jatuh, kekhawatiran mereka berlebihan. Keduanya mengepalkan tinju merah muda mereka dan membidik Tang Ze. Selama mereka mendekati kedua wanita itu, mereka akan ditembak di dahi oleh Tang Ze. Di rumah, Tang Ze telah berlatih pisau terbang. Dia tidak benar-benar menembak film, dia berpikir untuk mencari kesempatan untuk berlatih menembak. Segera, 4 pria tergeletak di sekitar kedua wanita itu, dan tidak ada yang berani mendekat. Di samping Tang Ze, sudah ada lebih dari 10 mayat, darah mengalir menjadi sungai. Pakaian Tang Ze ternoda sedikit darah, 3 pria yang tersisa melihat Tang Ze seperti dewa pembunuh.
Tiba-tiba mereka berlari menuju pintu lift, mencoba melarikan diri. Tang Ze langsung mengayunkan pedangnya secara horizontal. Anak ini terlalu kuat, kita tidak bisa melawannya dengan keras, mundur. Saat ini, garasi dipenuhi dengan bau darah dan amis, hanya Tang Ze dan Dong Fei yang tersisa di antara para pria. Hanya dalam 5 menit, Tang Ze telah membunuh semua pria di gedung nomor 3. Tentu saja, mereka yang tidak datang beruntung. Dong Fei melihat Tang Ze seperti iblis, tangannya gemetar saat mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Tangan yang memegang korek api bahkan lebih gemetar, beberapa kali dia tidak berhasil menyalakan rokok. Sementara Tang Ze tersenyum dan diam-diam mengeluarkan korek api. Tidak ada gas? Aku punya. Dong Fei menatap dengan ngeri, Tang Ze perlahan mengulurkan kepalanya dan menyalakan rokok di mulut Baki. Kau bahkan tidak mengerti dasar-dasar umum, kata Dong Fei dengan terbata-bata. Terima kasih, hanya setelah mengucapkan terima kasih. Tinju Tang Ze menghantam jantung Dong Fei dengan keras, seluruh dadanya cekung. Dong Fei menabrak Porsche 718 itu dengan keras, kaca mobil pecah berkeping-keping, aku paling benci orang yang tidak sopan. Tang Ze menyalakan sebatang rokok, melihat ke kiri dan kanan, semua pengamat dari 2 bangunan di sebelahnya. Ketika melihat tatapan Tang Ze, beberapa orang tanpa sadar menghindar, Santing dan Anbai melihat. Tang Ze yang begitu kuat, bersyukur atas pilihan mereka, dengan patuh mengirimkan rantai itu ke telapak tangan Tang Ze. Di sudut, 12 wanita bersembunyi di sudut. Gemetar ketakutan, takut Tang Ze akan membunuh mereka juga. Hampir semua pria di gedung 3 ini sudah mati. Tang Ze berhenti dan melihat ke arah kerumunan wanita. Semua mengangkat kepala mereka. Siapa yang berani melanggar? Mengangkat kepalanya, Tang Ze menghela napas dalam hati. Setiap orang yang cantik adalah wanita tua. Rapikan semua anak sulung di tanah ini. Bersihkan atau apapun, setiap orang sebotol air. Datanglah ke rumah Dong Fei. Mendengar ini, para wanita segera bergerak, bahkan di antara tumpukan pria. Menemukan mayat suami mereka, tanpa ekspresi apapun, mereka mulai membersihkan. Tetapi ada juga beberapa wanita yang menangis pelan. Ding Feng melihat Tang Ze pergi, wajahnya dingin, berbalik. Bos, apa yang harus dilakukan? Kelompok Dong Fei semuanya terjebak. Terjebak tidak masalah. Terutama perbekalan. Yah, dengan sedikit orang, tidak perlu menghabiskan perbekalan. Sudut mulut Ding Feng menunjukkan senyum jahat, merasa bahwa Tang Ze secara tidak langsung membantunya. Ketika saatnya tiba, bunuh Tang Ze. Dia bisa mengambil alih perbekalan Dong Fei. Di sisi lain, Tang Ze datang ke rumah Dong Fei. Penuh dengan perbekalan. Tang Ze tidak terlalu peduli, hanya datang untuk melihat perbekalan yang telah dia rampas. Lihat apa yang ada di kamar tidur. 2 wanita berbicara serempak, membuka pintu kamar tidur. Ketika Santing membuka pintu kamar tidur, bau busuk langsung menyambutnya. Santing menyalakan lampu. Terkejut melihat mayat di tempat tidur. Bukankah ini sahabatnya? Mendekat untuk melihat. Mayat itu sudah menunjukkan bercak mayat, sepasang pupil mata melebar. Kelompok orang ini bahkan tidak melepaskan mayat. Santing mengepalkan tinjunya erat-erat. Mengingat layar Tang Ze membantai mereka tadi, hatinya merasa lega. Anbai masuk saat ini dan melihatnya, alisnya berkerut erat, dan berkata dengan lembut. Jika dijual oleh Ninggu, akhir hidupnya akan mirip dengannya. Aku juga sama. Kamu pergi ke sana dan cari. Oke. Ada apa? Mengerutkan kening melihat mayat di tempat tidur. Tidak apa-apa, buang saja teman saya ini. Bau sekali, Tang Ze menutup hidungnya. Orang-orang ini benar-benar abnormal. Sudah mati beberapa hari masih dimainkan, Santing menghela napas dan membuka jendela. Segera membuang mayat itu. Tuan, ada banyak rokok dan minuman keras di sini. Anpai bermanja, Tang Ze pergi melihat, oh yo. Dong Fei ini lumayan juga, ya, menimbun begitu banyak barang, tapi masih pelit. Mengambil sebotol anggur merah dan keluar dari kamar tidur, melihat Santing keluar, pergi siapkan air mineral. Nanti suruh mereka ambil, perkataan harus ditepati. Baik. Setelah selesai berbicara, Tang Ze berbaring di kursi goyang, membuka anggur merah dan menyesapnya. Lalu aku? Apa yang bisa aku lakukan? Anpai langsung berjongkok di sisi Tang Ze dan bertanya dengan patuh. Ingin melakukan sesuatu agar Tang Ze merasa dirinya berguna. Baru saja melihat mayat teman Santing. Takut ditinggalkan dan berakhir seperti itu. Tang Ze tersenyum dan menepuk pahanya. Anpai sedikit terkejut, dengan sedikit rasa malu duduk di pangkuan Tang Ze, anggur merah ini untukmu. Tang Ze memberikan anggur merah, Anpai menerima anggur merah dan menengadahkan lehernya yang putih dan halus ke bibir merahnya. Anggur merah perlahan mengalir dari sudut mulutnya, benar-benar wanita yang seksi. Saat itu para wanita itu muncul di depan pintu. Ketika melihat Tang Ze dan Anpai duduk di kursi goyang, mereka terkejut, tetapi tidak terlalu terkejut. Sudah terlalu banyak melihatnya akhir-akhir ini, sudah mati rasa. Hanya sebagai wanita. Hati mereka iri dengan kecantikan mereka dan tubuh mereka yang putih bersih, bahkan mencium aroma sabun mandi. Mereka bahkan masih bisa mandi. Lihatlah diri mereka,
Tangan para wanita ini sekarang berlumuran darah. Kotor, lebih buruk daripada memulung sampah sebelumnya. Ini imbalan kalian. Ambil dan pergilah, Santing sudah mengaturnya, satu orang satu botol air. Setiap orang mendapatkan balasannya. Benar-benar terkejut melihat makanan di seluruh ruangan dan kotak-kotak air mineral. Ditumpuk di sudut, tiba-tiba muncul ide lain di benak mereka. Salah satu wanita memanggil wanita lainnya. Mulai berdiskusi dengan suara pelan, itu semua adalah perbekalan yang sebelumnya dirampas oleh Dong Fei. Kita hanya mengambil sedikit ini. Seorang wanita berusia 40 tahun langsung menimpali, benar sekali. Setelah memindahkan mayat-mayat tadi, aku sangat lelah. Bagaimana bisa hanya sebotol air yang cukup? Ini seperti mengirim pengemis dengan makanan sisa. Benar, mereka bertiga juga tidak bisa menghabiskannya, apalagi para pria sudah meninggal. Cukup untuk kita makan. Semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia, seolah-olah kembali ke masa sebelum pendeta. Setelah memberikan hadiah, 12 wanita memilih perwakilan dan datang ke pintu lagi. Permisi, kita seharusnya pernah bertemu sebelumnya. Salah satu wanita itu tersenyum pada Santing. Santing menatap wanita di depannya, tetapi setelah lama melihat, dia tidak bisa mengenali siapa dia. Kamu siapa? Wah, Yao Ming dari Departemen Properti Kompleks. Santing teringat. Memang agak mirip, ya kan? Abaikan saja. Ada apa? Begini, kami semua wanita. Kami menghabiskan terlalu banyak energi untuk memindahkan mayat-mayat tadi. Sebelumnya, Dong Fei terus menindas saya. Sama sekali tidak ada makanan. Bisakah kamu memberi kami sesuatu untuk dimakan? Setelah berbicara, Yao Ming menunggu jawaban Santing dengan gemetar. Santing tidak bisa memutuskan ini. Dia menoleh untuk melihat Tang Ze. Tang Ze memegang pinggang ular air yang putih berdarah itu dengan kedua tangannya. An Bai memejamkan mata indahnya dan sedikit bersandar ke belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara. Satu orang, satu potong roti. Tang Ze, yang sedang dalam suasana hati yang baik, juga sangat murah hati. Santing mengangguk dan membuka sekotak roti tupai 3 ekor di sebelahnya. Itu yang berisi kuning telur dan daging babi. Satu potong untuk setiap wanita cantik. Oke, pergi. Mata Santing berangsur-angsur menjadi tidak sabar. Jangan menunda saya untuk menyenangkan Tang Ze. Lihatlah gadis kecil An Bai ini. Dia sangat berusaha. Namun, Yao Ming menekan pintu yang akan ditutup. Tanpa malu dia berkata, "Bisakah kamu memberi kami kedua kotak itu?" Ekspresi Santing tiba-tiba meredup. Alis Tang Ze mengerut. Kedua tangannya tanpa sadar mencengkeram lebih erat. An Bai mendesis dan membuka mata indahnya. "Kamu istirahat dulu." An Bai mengira ada apa dan terkejut. Dia bersandar dengan lembut di dada Tang Ze. Tang Ze menatap pintu dan bertanya, "Apa yang kamu katakan tadi?" Menghadapi Tang Ze, Yao Ming masih sangat takut. Tetapi dia berpikir bahwa dia sepertinya tidak membunuh wanita. Jadi dia menjadi sedikit lebih berani. "Namamu Tang Ze, kan? Kamu pernah mengantarkan makanan ke rumahku." Yao Ming segera mencoba mendekatkan diri. Hanya saja sanjungannya akan mengenai kuku kuda, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. "Kamu dari properti, ya?" Tang Ze menunjukkan senyum ramah lagi. Melihat Tang Ze tiba-tiba begitu jujur. Keberaniannya bertambah sedikit. "Jadi begini, di sini ada begitu banyak perbekalan. Bisakah kamu memberi kami 2 kotak lagi? Kalian juga tidak akan bisa menghabiskan sebanyak ini, kan? Apa yang kamu katakan masuk akal juga." Tang Ze mengangguk. Hal ini membuat Yao Ming sangat senang. "Kami hanya akan mengambil sedikit. Tidak akan terlalu banyak." Tang Ze tidak bersuara. Yao Ming mengira Tang Ze menyetujuinya secara diam-diam. Langsung mendorong Santing hingga terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Sakitnya membuat Santing ingin menangis. Menoleh dan melihat ke arah Tang Ze. Ternyata Tang Ze hanya tersenyum. "Lauli, di sini masih ada lilin. Pindahkan, pindahkan. Bahkan ada batang tikus. Bantu aku. Juga ada sayap bebek tanpa tulang. Terlalu banyak. Kotak ini juga dipindahkan." Sekelompok wanita mulai. Tang Ze menepuk An Bai. An Bai menggigit bibir merahnya dan melihat ke arah Tang Ze. Rambut dari dalam topi hampir jatuh. Tang Ze berjalan mendekat dan tertawa. "Masih mau memindahkan? Lagi pula, kalian juga tidak akan bisa menghabiskan sebanyak ini. Di sini masih ada 1 kotak lagi. Cepat, cepat." Yao Ming menjawab Tang Ze sambil menyuruh saudara-saudaranya memindahkan barang. Wajah serakah itu membuat Santing ingin muntah. Dirinya dan An Bai harus membayar harga untuk mendapatkan makanan dan minuman. Sedangkan kalian para wanita ini hanya tahu untuk tidak bekerja dan menikmati hasilnya. Terlalu menjengkelkan. Setengah dari perbekalan di dalam rumah. Semua ditumpuk di depan pintu. Yao Ming menepuk tangannya dan tertawa. "Kakak, tenang saja. Kebaikan ini akan kami ingat di dalam hati. Ketika sudah aman nanti, pasti akan membantumu menyembunyikan pembunuhan itu. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada kalian." Tang Ze tidak bisa menahan tawa. "Tidak perlu, tidak perlu. Bukankah tinggal di kompleks yang sama adalah takdir? Jika tidak ada apa-apa lagi, kami akan pergi duluan."
Tang Ze menggaruk bagian belakang kepalanya. Yu Men berkata, kamu sudah merampok begitu banyak barang dariku, lalu pergi begitu saja? Bukankah itu tidak pantas, Bibi? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Bukan merampok, tapi mengambil. Yao Ming langsung memasang tampang seorang sesepuh yang merendahkan. Pertama-tama nyatakan, aku sama sekali tidak setuju kalian mengambilnya. Kucing-kucingku bisa menjadi saksi. Santing langsung mengangguk. An Bai duduk di lantai dan ikut mengangguk. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Ayo pergi. Jangan pedulikan mereka. Yao Ming melambaikan tangannya, tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Tang Ze, seolah-olah sudah melupakan Tang Ze. Tepat setelah dia menebas dengan pisau, Tang Ze menghela napas dan diam-diam mengeluarkan pistolnya. Tertawa dan berkata, baiklah, sekarang giliranku untuk merampok kalian. Dengan suara piar, bagian belakang kepala Yao Ming langsung tertembus, dan seluruh tubuhnya jatuh ke depan. Darah perlahan mengalir keluar, ketakutan membesar, para wanita di luar sedang menunggu lift. Dengan senyum di wajahnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan kemudian Yao Ming terlihat jatuh. Bagian belakang kepalanya sangat mengerikan, dan kemudian Tang Ze terlihat keluar dengan senyum di wajahnya, memegang pistol hitam di tangannya. Seketika menjadi sunyi seperti kematian. Kalian merampokku, aku merampok kalian. Yang utama adalah keadilan. Akhirnya seorang wanita bereaksi, hal pertama yang dia lakukan bukanlah lari, melainkan berteriak, piar, piar, suara tembakan yang berlanjut terdengar di gedung nomor 3. Semua orang di kompleks itu tampak panik, tidak tahu apa yang terjadi. Gedung nomor 4. Bos, suara tembakan terdengar di gedung nomor 3. Aku tidak tuli, aku mendengarnya. Ding Feng memeluk pacarnya dan berkata kepada Chen Sheng. Pacarnya tertawa, tidak tahu apakah pengantar makanan itu terbunuh. Ding Feng menebak. Sangat mungkin, orang yang memegang pistol ini mungkin sudah menunggu waktu yang tepat, pasti tidak banyak pelurunya. Kebetulan pengantar makanan itu menyingkirkan kelompok pria Dong Fei, dia segera melompat keluar. Tebakan Ding Feng disetujui oleh banyak orang, kemungkinannya sangat besar, Feng Ge. Haruskah kita pergi melihat? Pacarnya menyarankan, tunggu 2 hari saja. Ding Feng masih sangat tenang. Saat ini di lantai 28 gedung nomor 1, di kamar 2801. Kak, suara tembakan terdengar lagi, terlihat seorang wanita berusia 25 tahun berdiri di dekat jendela. Matanya melihat keluar jendela, sepasang mata cerah menunjukkan kepanikan, wanita ini memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Fitur wajahnya tampaknya diukir dengan hati-hati oleh alam, memiliki keanggunan wanita timur dan juga dimensi 3 wanita barat. Ada kebijaksanaan dan kelembutan yang terpancar di antara alisnya, meskipun sudah berhari-hari, tetapi gaun putihnya. Gaun itu masih bersih dan tanpa noda, bergoyang dengan lembut mengikuti angin, roknya berkibar dengan ringan. Aura kesedihan terpancar, sayang sekali sosok indahnya tertutup oleh gaun putih itu. Namun, Anda juga bisa melihat pinggangnya yang mempesona dan bokongnya yang montok. Wanita di dapur itu mungkin berusia 50-an. Kerutan di wajahnya agak banyak, sedikit gemuk, tetapi dari dasarnya terlihat bahwa ketika muda, dia secantik adiknya. Hanya saja sekarang dia sudah tua dan tidak menarik lagi. Kakaknya bernama Ye Yulin. Adiknya bernama Ye Qingyi. Mereka adalah saudara kandung, hanya saja orang tua mereka ketika sudah tua menginginkan seorang putra, tetapi ternyata masih seorang putri. Itulah sebabnya perbedaan usia antara kedua saudara itu 2 kali lipat. Sejak akhir dunia tiba, Ye Qingyi tidak pernah keluar rumah. Terutama saat kerusuhan, dia terus bersembunyi di kamar tidur. Bahkan sekarang, seluruh kompleks tidak tahu keberadaan Ye Qingyi. Dia hanya datang ke rumah kakak dan iparnya untuk makan, lalu bersiap untuk naik pesawat kembali ke kota Yunhai. Akibatnya, seluruh dunia menjadi kacau. Terutama melihat mayat-mayat wanita di bawah, Ye Qingyi tahu bahwa jika orang lain tahu keberadaannya, nasibnya tidak akan lebih baik. Ye Yulin tentu saja juga mendengarnya dan segera menarik adiknya dari dekat jendela. Cepat atau lambat kamu akan kehilangan nyawamu. Peluru ini tidak punya mata. Kak, kapan ini akan berakhir? Ye Qingyi akan hancur. Kadang-kadang aku benar-benar ingin melompat dan mengakhiri semuanya. Tetapi tidak mungkin melakukannya. Ye Yulin menghela nafas, blok 1 kita masih cukup stabil. Dengan iparmu yang mengendalikan, tidak akan kacau. Lihat blok-blok lainnya, sudah kacau dari dulu. Bip bip bip. Suara menekan kata sandi terdengar di pintu. Ye Yulin segera menarik Ye Qingyi ke belakangnya. Dia melihat dengan waspada. Ketika dia melihat suaminya kembali, dia merasa lega. Bagaimana rapat suami? Mengapa blok 3 ingin menembak lagi? Ye Yulin membantu melepas jaket pria itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Qingyi juga bergegas menuangkan sedikit air. Ipar, minumlah air. Xie Yu tersipu dan mengambil cangkir, tetapi dia tidak berani meminumnya sekaligus, hanya menyesapnya sedikit. Kemudian dia meletakkannya di meja kopi. Kalimat berikutnya membuat wajah kedua saudara itu berubah drastis.
Pria-pria di blok 3 seharusnya sudah mati semua. Apa? Apa? Kedua bersaudara itu saling bertatapan. Mengapa mereka tiba-tiba mati semua? Kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Xie Yuhong meraba-raba sakunya ingin mencari rokok, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah tidak punya lagi. Jadi dia hanya bisa menyerah. Mereka semua dibunuh oleh pengantar makanan. Pengantar makanan? Kedua bersaudara itu tidak percaya. Dulu kudengar di antara pengantar makanan ada pendekar tersembunyi. Dulu kupikir itu omong kosong. Sekarang terasa nyata. Aku punya videonya. Mau lihat? Agak berdarah. Xie Yuhong mengeluarkan ponselnya. Mayat di rumput di bawah sana sudah menumpuk. Apalagi yang tidak berani kulihat, kedua saudari itu duduk di sofa melihat ponsel. Saat melihat Tang Zi, Ye Yulin sedikit mengerutkan kening. Pengantar makanan ini agak familiar, sepertinya pernah mengantar ke rumah kita. Pernah, tapi mereka sangat bersih, dan rambut mereka sangat lembut. Bahkan jika aku memakai kondisioner setiap hari, sekarang tidak sebersih itu. Wanita tercantik, bahkan di dunia kiamat. Pasti ada perbandingan di hati mereka. Ye Qingyi merasa dirinya tidak kalah dari mereka. Kakak ipar. Mengapa mereka digandeng oleh pengantar makanan itu? Apakah mereka diancam? Ye Qingyi bertanya dengan penasaran. Dua wanita yang begitu cantik dan menawan. Bagaimana bisa seperti ini? Xie Yuhong bertanya balik. Lihat ekspresi mereka. Apakah menurutmu mereka diancam? Ye Qingyi benar-benar menyadarinya. Lihat betapa penurutnya mereka, bahkan meniru suara kucing. Di lubuk mata mereka tidak ada rasa jijik sama sekali. Bahkan tampak bangga. Kedua wanita ini pasti sudah dicuci otak, menjadi kucing peliharaan pengantar makanan. Xie Yuhong merasa pasti begitu. Aku juga merasa kakak iparmu benar, Ye Qingyi mengungkapkan keraguannya. Lalu mengapa mereka begitu bersih? Kecuali mereka mandi, tapi sekarang air sudah berhenti. Pasangan itu saling bertatapan. Sangat bingung, sangat tidak mengerti. Saat melihat Tang Zi membantai semua orang, Ye Qingyi menutup mulutnya. Ye Yuling juga terpana. Ini terlalu hebat. Video 3 menit, mungkin butuh beberapa hari untuk mencernanya. Suami, apakah dia juga juara seni bela diri nasional? Ye Yuling berkata dengan kosong. Bagaimanapun juga, blok 3 hampir hanya menyisakan dia seorang pria. Suara tembakan yang baru saja terdengar. Entah pengantar makanan ini yang terbunuh, atau para wanita di blok 3 itu. Tidak ada pilihan lain. Harus diakui, kecerdasan Xie Yuhong masih ada. Setidaknya dia menebak setengahnya. Setelah malam tiba, Ye Yuling bertanya langsung. Bagaimana rapat hari ini? Xie Yuhong tidak menjawab langsung. Dia berkata kepada Ye Qingyi, Qingyi, pergi ambil roti. Oke. Ye Qingyi bangkit dan berjalan ke pintu, lalu menutupnya. Tapi segera berbaring di pintu untuk menguping. Tahu bahwa kakak iparnya sedang mengobati dirinya sendiri. Xie Yuhong berkata dengan tulus. Gedung nomor 1 kita ini mungkin aman untuk sementara. Kita harus menghentikannya. Bagaimana cara menghentikannya? Sudah ada beberapa orang yang menekan saya. Untungnya Gangzi selalu mendengarkan saya. Jika bukan karena saya membawa mereka keluar mencari makanan. Mereka pasti sudah tidak menganggap saya ada. Ye Yuling sangat cemas. Lalu bagaimana ini? Kamu harus membuat Qingyi sedikit siap mental. Lagi pula penampilannya sangat menonjol, cepat atau lambat akan ditemukan orang. Saat itu, Xie Yuhong tidak melanjutkan, di luar halaman terbaring. Terlalu banyak contoh nyata, sementara Ye Yuling menggabungkan kedua tangannya, berharap Tuhan membuat bencana ini cepat berlalu. Ye Qingyi yang menguping perlahan duduk di lantai. Wajahnya sedikit pucat, pikirannya dipenuhi dengan wanita-wanita telanjang yang melompat dari gedung. Merintih kecil dengan sangat tak berdaya. Bagaimana kabar wanita di sana? Xie Yuhong bertanya dengan tulus. Ye Yuling mengangguk, hari ini tidak ada apa-apa, makanan dan minuman di kantin sekolah masih cukup. Kualitas mahasiswa secara keseluruhan tinggi, tidak seperti kebanyakan penyewa yang tinggal di sini. Lapisan bawah perjuangan sosial, membawa keluhan ketidakadilan, itulah mengapa dalam waktu sesingkat itu. Kehilangan kemanusiaan, setelah selesai berbicara Xie Yuhong terus menghela nafas, bertanya-tanya ada apa dengan dunia ini. Tidak bisakah kita bekerja sama untuk melawan bencana? Namun Xie Yuhong tahu betul di dalam hatinya, setelah makanan habis. Bahkan dengan kualitas tinggi, mereka akan menjadi naluri binatang, saat ini di tangga gedung nomor 3. Tang Zi datang, aku membantunya, berpegangan pada pagar, Tang Zi terengah-engah. Ini pertama kalinya membunuh begitu banyak orang, sama sekali tidak bisa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Hari-hari ini yang dipikirkan Tang Zi adalah hukum kiamat, mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu, dia sedang menghipnotis dirinya sendiri. Menggunakan hukum kiamat untuk menutupi kemanusiaannya, dengan begitu dia merasa apa yang dilakukannya adalah wajar. Namun ketika hipnosis diri ini berhenti, mengingat kembali adegan yang mengejutkan itu, dia langsung merasa mual. Namun dengan cepat Tang Zi menjadi tenang, di dalam hatinya teringat hukum kiamat, jangan merasa bahwa dirimu salah. Di tengah kiamat tidak ada benar atau salah yang tetap, begitu pikirnya, tatapan Tang Zi langsung menjadi tegas. Mematuhi hukum kiamat, hati nurani bersih,
tiba di lantai bawah. Tang Ze melihat An Bai dan Santing sedang menyeret mayat ke bawah, tangga dipenuhi dengan darah. Darah segar di tangga terus mengalir ke bawah, membuat orang merasa ngeri. Hati-hati. Jangan terpeleset. Tang Ze menatap dan bersuara. Kedua wanita itu mendongak dan tersenyum. Bahkan sentuhan tangan kecil pun ternoda darah merah segar, bahkan tubuh Gyo putih pun diwarnai dengan sentuhan merah darah. Tiba-tiba dipenuhi dengan keindahan yang berbeda. Melihat makanan dan air yang memenuhi ruangan. Tang Ze sedang memikirkan bagaimana cara menanganinya, bagaimana memaksimalkan keuntungan dari sumber daya ini, barter. Tidak ada artinya, lalu apa yang bisa ditukar? Menukar orang. Tidak ada yang bisa dibanggakan di kompleks kecil ini. Wanita cantik layak ditukar. Melihat hujan yang terus turun di luar jendela. Tang Ze juga sangat tidak berdaya. Dia ingin keluar untuk mencari makanan, tetapi bagaimana jika hujan tidak berhenti? Melihat cuaca ini sepertinya akan bertiup angin. Kedua wanita itu juga menyeret sesuatu, basah sampai dini hari sebelum kembali, sangat lelah. Setelah mandi air panas, Tang Ze tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Dia menyiapkan makanan. Makanan secara alami jauh lebih mewah dari sebelumnya. Kedua wanita itu bekerja keras sepanjang malam. Tentu saja mereka harus diberi makanan bergizi. Segera, satu meja barbeque disajikan. Jika orang-orang dari beberapa bangunan lain melihatnya, mereka mungkin akan menjadi gila. Sedangkan bagi Tang Ze, ini hanyalah kehidupan sehari-hari yang biasa. Membuka WeChat, tidak ada lagi yang berbicara di grup bangunan ini. Diperkirakan selain dirinya dan mereka, semua sudah mati. Grup kompleks besar semuanya membicarakan tentang dirinya membunuh orang, terutama gedung nomor 1, yang benar-benar berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Melakukan kritik, ingin menariknya keluar dan menembaknya. Hanya saja fungsi WeChat sekarang. Banyak yang dihapus, tidak dapat mengunduh video dan foto, tidak dapat mengirim video, tidak dapat memposting ulang, tidak dapat bergabung dengan grup, tidak dapat melakukan panggilan video. Bahkan orang-orang terdekat pun tidak dapat dicari. Namun, beberapa orang sejak awal sudah memiliki grup kompleks luar. Situasinya hampir sama dengan di sini. Tang Ze mendongak dan tersenyum. Apakah kalian berdua tidak perlu istirahat? Kalian sudah sibuk sepanjang malam. Dia juga ingin memberi mereka libur. Penampilan Santing yang manja. Benar-benar semakin pandai bersenang-senang. Lihat An Bai di samping, dia masih sedikit malu. Santing langsung berdiri dan duduk di pangkuan Tang Ze. Tang Ze tersenyum pahit dalam hatinya. Dia berpikir, ya, kamu melakukan langkah ini terlebih dahulu. Bantu aku memikirkan cara. Baru kemudian berbicara denganmu dengan masuk akal. Tang Ze mengulurkan tangan dan mencubit pinggang ramping Santing. Pinggang ini sangat lembut dan tipis. Sedang memikirkan cara apa? An Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian bilang? Barang di rumah ini paling bagus ditukar dengan apa? Santing langsung menjawab, tentu saja ditukar dengan wanita cantik. An Bai terdiam sejenak, berpikir, jika ditukar dengan wanita cantik, bagaimana jika Tang Ze tidak menginginkan kita lagi? Namun, Santing tahu kemampuan Tang Ze. Semakin banyak ransum, keamanannya akan semakin terjamin. Lagi pula, itu juga maksud Tang Ze. Aku juga sudah lama mengamati. Di kompleks kita ini, selain kalian berdua, sudah tidak ada barang bagus lagi. Tang Ze masih punya standar. Bukan nenek-nenek atau anjing, semua pantas menjadi ransumnya. Bukan? Dari mana kamu tahu? Selesai berbicara, Santing bangkit dan mengambil ponselnya. Tang Ze bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu mau melakukan apa? Mengiklankan di grup kompleks? Berapa banyak barang yang dibutuhkan untuk ditukar? Santing memarahi dirinya sendiri karena bodoh seumur hidup, tidak bertanya pada Tang Ze dan bertindak sendiri. Tang Ze kali ini tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebenarnya aku juga punya ide itu. Setengahnya, kata Tang Ze dengan nada datar. Santing, ada atau tidak? Setengah, apa tidak terlalu banyak? Kata An Bai dengan tulus. Jika menggunakan setengah barang. Jika bisa mendapatkan seorang wanita cantik, aku rasa itu masih sepadan. Aku suka perkataan Xiao Bai ini. Tang Ze menepuk kepala An Bai, ingin memujinya.